Suara Gold Light Hall Master Zhao Xuanming bergema di seluruh aula leluhur, menyebabkan atmosfer di dalamnya berubah. Hall Master Zhao, ayah yang terhormat adalah kepala silsilah dari silsilah Taring Naga. Siapa Anda untuk mempertanyakan keputusannya? Ini langsung disambut dengan teguran dari paman kedua Li Luo, yang memiliki senyum dingin dan nada kasar. Sepertinya dia memiliki hubungan yang buruk dengan Zhao Xuanming. Zhao Xuanming tidak dipromosikan ke posisi Hall Master oleh lelaki tua itu, tetapi merupakan rekomendasi dari silsilah penguasa gunung. Sederhananya, itu adalah paku yang dimasukkan oleh mereka. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak dengan orang tua yang bertanggung jawab, Zhao Xuanming tetap bertindak dengan hormat dan tidak berani berlebihan. Namun pada akhirnya, hal itu tetap menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara kelompok tersebut. Selain itu, Zhao Xuanming juga cukup mumpuni. Sejak dia bergabung dengan Dragon Age Fang Lineage, dia terus mengasuh dan mempromosikan individu dari luar, dan sebagian besar individu di Gold Light Hall saat ini adalah orang luar. Mereka yang berasal dari klan Li adalah minoritas. Namun, harus dikatakan bahwa Gold Light Hall telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, Green Nether Hall adalah yang terkuat, tetapi sangat menderita dengan kepergian Li Taixuan. Aula Cahaya Emas mengambil kesempatan untuk bangkit, menjadi pemimpin di antara 4 aula. Li Qingpeng pada dasarnya tidak agresif dan tidak ingin bentrok dengan Zhao Xuanming lebih dulu. Li Jinpan, sebaliknya, berapi-api dan agresif. Karena itu, dia terus berjuang melawan Zhao Xuanming tetapi sering dikalahkan. Li Taixuan adalah yang paling mengesankan dari ketiga putra Li Jingze, dan putra pertama dan kedua tertinggal jauh jika dibandingkan. Tentu saja, tidak peduli seberapa mampu Zhao Xuanming, tidak masalah jika dia tidak melangkah ke panggung raja. Pada akhirnya, lelaki tua itu adalah penguasa silsilah Taring Naga, dan semuanya diatur oleh tangan besinya, dengan mudah menekan ketidakpuasan apapun. Namun, yang terpenting, lelaki tua itu tegas dan tegak. Dia tidak akan bertindak bias hanya karena Li Jinpan adalah putranya. Sebaliknya, dia mengizinkan Zhao Xuanming untuk terus bersaing melawannya, dan itu memungkinkan pusat perhatian menyinari Zhao Xuanming dan Gold Light Hall-nya selama bertahun-tahun, menyebabkan momentum mereka menguat. Zhao Xuanming tidak terpengaruh ketika dihadapkan dengan retort Li Jinpan. Dia hanya perlahan dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, jika kepala silsilah ingin melakukannya, maka saya akan dengan senang hati mematuhinya. Namun, kepala silsilah selalu mengutamakan aturan, dan ini adalah sesuatu yang sedikit di luar kebiasaan. Norma, Li Luo adalah putra tuan ketiga dan kembalinya dia ke klan patut dirayakan. Dimasukkan ke dalam catatan klan juga diharapkan. Namun, langsung memasuki catatan atas akan melanggar aturan meritokrasi yang selalu menjadi garis silsilah naga-naga. Dikenal, ada banyak anggota klan yang telah melalui banyak cobaan dan menunjukkan kekuatan dan hasil mereka untuk mengambil langkah ini. Jika Li Luo belum memiliki pengalaman ini dan langsung naik, saya khawatir para pemuda naga es Fang Lineage mungkin berkecil hati dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak adil begitu mereka mendengarnya. Dengan demikian, itu juga tidak akan bermanfaat bagi Li Luo di masa depan. Kata-kata Zhao Xuanming keras dan kedap air tidak ada yang bisa mengambil kesalahan apapun pada mereka. Bahkan Li Jinpan hanya bisa menatap dengan marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantahnya. Para tetua dari silsilah Taring Naga terdiam. Beberapa bahkan memihak Zhao Xuanming karena kata-katanya cukup masuk akal. Li Jingze tampak ambivalen saat dia menoleh ke arah Li Luo. Luo kecil, bagaimana menurutmu? Aku akan menghormati wasiat kakek yang terhormat, jawab Li Luo dengan tenang. Li Jingze lalu tersenyum. Apa yang dikatakan Zhao Xuanming memang masuk akal. Orang-orang dari silsilah Taring Naga selalu mengikuti aturan, dan jika mereka dilanggar karena Li Luo, itu hanya akan mengundang kebencian dan ketidakbahagiaan. Ayah, Li Jinpan mengerutkan kening. Orang tuanya tidak harus menghormati kata-kata Zhao Xuanming. Kehendaknya adalah jalannya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika dia telah memutuskan untuk menjadi kasusnya, Zhao Xuanming tidak akan berani menimbulkan masalah, meskipun dia mendapat dukungan dari silsilah darah naga. Apakah ada yang benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada orang tuanya? Li Jingze melambaikan tangannya. Namun, ada satu cara lagi untuk masuk ke rekor atas. Semua orang sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Beberapa tetua bergumam, apakah kepala silsilah mengacu pada Li Jingze mengangguk. Lonceng naga. Ini menyebabkan kejutan di antara grup karena tidak ada yang memikirkannya. Lonceng naga adalah sesuatu yang secara pribadi disempurnakan oleh leluhur. Setiap garis keturunan memiliki satu, dan dia pernah memutuskan bahwa semua anggota garis keturunan, terlepas dari apakah mereka keturunan langsung atau bukan, berhak membunyikan lonceng jika mereka memiliki kepercayaan pada bakat mereka sendiri.
Jika mereka berhasil, mereka akan langsung masuk ke rekor atas. Namun, mereka yang mampu melakukan hal ini adalah kelompok kecil. Seseorang harus memiliki bakat yang sangat luar biasa untuk berhasil, dan hanya segelintir yang mampu selama bertahun-tahun. Li Luo, apakah kamu memiliki resonansi naga? Kelas berapa itu? Li Qingpeng buru-buru bertanya. Ini adalah persyaratan paling mendasar. Li Luo menjawab dengan jujur. Resonansi nagaku ada di kelas 6. Suasana di aula menjadi dingin pada saat itu. Senyum di wajah Li Qingpeng membeku, sedangkan Li Jinpan tampak bingung. Li Luo adalah putra Li Taixuan dan Tan Tailan. Dengan keduanya dikaruniai bakat luar biasa, seharusnya anak mereka tidak jatuh terlalu jauh dari pohon. Menurut perkiraan mereka, bukankah seharusnya Li Luo memiliki resonansi naga setidaknya kelas 8? Bagaimana hasilnya menjadi kelas 6? Bahkan Li Jingtao dan Li Fengyi sedikit terkejut saat mereka saling melirik, tidak yakin harus berkata apa. Resonansi naga kelas 6 hanya rata-rata di klan. Meskipun tingkat resonansi seseorang tidak mewakili semua kemampuannya, mereka yang telah mencapai tahap duke dengan tingkat 6 hanya berhasil melakukannya dengan susah payah. Bahkan Zhao Xuanming merasa tanggapan ini di luar dugaannya, dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Namun, Li Jingze tetap tenang, dan sepertinya jawaban Li Luo tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, dia melanjutkan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk membunyikan lonceng naga? Li Luo menatap tajam ke arah Li Jingze, yang matanya yang muskil penuh dengan kebijaksanaan. Jelas, kakeknya telah memperhatikan resonansi 3 kali lipatnya, dan kata-katanya menunjukkan harapannya bahwa Li Luo akan menerima tantangan itu. Li Luo merenungkan situasinya sebelum akhirnya memahami maksud tersembunyi kakeknya dalam pertanyaan yang diajukannya. Dia ingin dia mengungkapkan bakatnya, dan itu akan menghilangkan semua keraguan. Bagaimanapun, dia adalah putra Li Taixuan, dan banyak orang secara alami akan memandang rendah dia karena berasal dari benua dewa luar, dibesarkan di tanah tandus tanpa sumber daya. Ada stigma yang harus dia hilangkan dan atasi jika tidak, itu hanya akan mengundang ejekan dan keraguan lebih lanjut. Dengan demikian, Li Luo dapat membunyikan lonceng naga dan menerima sumber daya yang dia butuhkan. Dan tidak ada yang akan meragukannya lagi setelah itu. Secara kebetulan, inilah yang diinginkan Li Luo. Dia tidak pernah berencana untuk bersembunyi di bayang-bayang dan menunggu waktunya. Dia yakin dengan resonansi rangkap tiganya, dan sekarang dia berada di benua ilahi bagian dalam, di mana yang benar-benar berbakat sebanyak awan, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari mereka. Tidak perlu bersembunyi. Sebaliknya, dia akan mengungkapkan kecemerlangannya dan berjemur di bawah cahaya, mengambil semua sumber daya yang dia butuhkan untuk mendorong ke Duke Stage. Karena itu, dia melontarkan senyum percaya diri, mengangguk sebagai jawaban. Kakek yang terhormat, saya bersedia mencoba. Jawaban Li Luo menyebabkan paman sulungnya merasa cemas. Dia menghela nafas dan melirik Li Jinpan. Jika Li Luo percaya diri, itu bagus. Namun, dia paling takut dengan kebodohan masa mudanya, tidak mau mengakui kekalahan bahkan ketika kemungkinan besar melawan mereka. Jika ternyata Li Luo tidak dapat membunyikan lonceng naga, bukankah dia akan menjadi bahan lelucon semua orang? Meskipun banyak orang tidak dapat membunyikan bel, Li Luo tetaplah putra Li Taixuan. Li Taixuan hanyalah matahari pijar dengan pengaruh yang tak tertandingi dalam silsilah taring naga. Bahkan setelah bertahun-tahun, orang masih tidak mau mengatakan bahwa dia telah pergi. Di mata mereka, dia masih seorang ahli di antara puncak orang-orang di benua ilahi asal surgawi. Pembawaannya yang anggun menekan semua orang yang mengaku jenius dari generasinya. Ayah, mungkin Anda ingin mempertimbangkan kembali, Li Qingpeng memperingatkan. Dia diabaikan. Li Jingze langsung berdiri dan berjalan ke belakang aula leluhur. Dengan itu, kelompok itu mengikuti di belakang. Li Luo juga mengikuti. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Li Fengyi dan Li Jingtao telah menyusul dan berada tepat di sampingnya. Adik laki-laki, kamu terlalu impulsif. Kamu berani membunyikan lonceng naga hanya dengan resonansi kelas 6. Li Jingtao tersenyum pahit. Huff, kamu tidak muda lagi dan kamu masih begitu mudah terprovokasi untuk bertindak. Apa gunanya pamer? Jika kamu gagal di sini, kamu akan mengundang penghinaan tanpa akhir. Li Fengyi memberi kuliah dengan ekspresi dingin. Ketika dihadapkan pada nasihat baik hati keduanya, Li Luo tersenyum tetapi tidak banyak bicara, hanya mendengarkan dengan tenang. Rombongan melewati balai leluhur menuju lokasi yang menghadap tebing terjal. Daerah itu diselimuti awan dan ada batu besar berwarna biru di depan mereka dengan satu lonceng besar berbintik-bintik di atasnya. Pola naga kuno terukir di lonceng, memberikan suasana misterius dan berat. Silakan, Luo kecil,
kata Li Jingze sambil melihat bel raksasa. Li Luo mengangguk sambil tersenyum pada Li Jingtao dan Li Fengyi. Dengan itu, dia dengan tenang menaiki batu biru raksasa di bawah tatapan penuh perhatian semua orang sebelum dengan santai mengambil palu batu di sampingnya. Di atas tebing, banyak mata tertuju pada pemuda yang berdiri di samping lonceng naga kuno yang berbintik-bintik. Beberapa sinar matahari telah menembus awan, menyelimuti Li Luo dengan hangat. Rambut putih keabu-abuan pemuda itu memantulkan sinar matahari, dan wajahnya yang mewarisi fitur terbaik dari ayahnya adalah gambaran seorang pemuda tampan di puncak masa mudanya. Li Fengyi sangat mengagumi penampilan adik laki-lakinya dan karenanya berkomentar kepada Li Jingtao. Jika membunyikan lonceng naga tidak membutuhkan bakat tetapi tergantung pada penampilan seseorang, adik kita bahkan tidak perlu mengangkat kelingking. Hanya dengan berdiri di dekat bel akan membuatnya berbunyi dengan sendirinya. Li Jingtao tersenyum pahit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fengyi kamu tidak boleh terpaku pada penampilan. Itu terlalu dangkal. Apa yang tampak berharga mungkin akan hancur di dalam jika semua yang kamu fokuskan hanyalah fasad luar seseorang. Terlihat tidak bisa dibandingkan dengan resonansi tingkat yang lebih tinggi. Li Fengyi memelototinya sebelum perlahan menjawab, Li Jingtao, kamu tidak pernah mengalami bagaimana rasanya memiliki ketampanan. Karena kamu tidak dapat mencapainya, maka kamu tidak boleh berspekulasi tentang seberapa berguna penampilan orang lain. Itu cukup dangkal darimu. Tolong, aku tidak sejelek itu, protes Li Jingtao. Tergantung pada siapa kamu membandingkan dirimu, jawab Li Fengyi dengan santai. Li Jingtao merasa tidak ada gunanya melanjutkan percakapan ini, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Apakah menurutmu adik kecil akan berhasil? Alis seperti daun willow Li Fengyi berubah menjadi cemberut dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu jika dia benar-benar hanya memiliki resonansi naga kelas 6, aku rasa tidak. Namun, saya tidak berpikir dia idiot. Saat saya bertemu dengannya, saya tahu bahwa dia cerdas, kata Li Jingtao. Apakah kamu mengatakan dia menyembunyikan kekuatannya? Li Fengyi bertanya dengan heran. Yah, dia bilang dia memiliki resonansi kelas 6, dan menurutku dia tidak berbohong. Tidak ada gunanya melakukan itu. Li Jingtao menggelengkan kepalanya, menunjukkan keraguannya. Kita hanya perlu melihat dan melihat. Saat dua pemuda generasi muda berbicara, Li Qingpeng meraih Li Jinpan dan bertanya dengan sedikit perhatian, apakah ada resonansi kelas 6 yang mampu membunyikan lonceng naga dalam 100 tahun terakhir? Li Jinpan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin seseorang dengan resonansi kelas 6 memenuhi syarat untuk melakukannya? Meskipun peraturan menentukan bahwa siapapun di garis darah Kaisar Langit Li dapat mencoba membunyikan bel, jika anggota klan kelas 6 ingin menerima tantangan ini, mereka harus meyakinkan para tetua klan. Jika seseorang seperti ini sebanyak hanya memberitahu atasan mereka, mereka mungkin akan mendapatkan gagasan itu kembali ke mereka. Itu hanya akan membuang-buang waktu semua orang. Li Qingpeng menghela nafas tak berdaya saat dia melirik Li Jingze, yang tangannya terlipat di belakang punggungnya. Pria tua itu tampak sangat tenang dan kehadirannya menenangkan hatinya yang gelisah. Dia tahu bagaimana perasaan lelaki tua itu terhadap kakak ketiganya, dan Li Luo adalah putra saudara laki-lakinya. Secara alami, kasih sayang Li Jingze juga akan meluas ke keturunan Taixuan, dan dia jelas telah menunjukkan cintanya pada Li Luo. Karena lelaki tua itu adalah orang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dengan mengingat hal itu, dia akhirnya berhasil meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin putra saudara laki-lakinya belum mengungkapkan bakatnya. Sementara itu, Li Luo berdiri di depan lonceng besar, tangannya mencengkeram palu batu dengan erat saat dia fokus pada ukiran naga kuno di permukaan lonceng. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mengungkapkan kekuatan resonansi ganda saja sudah cukup untuk membunyikan bel. Namun, tidak perlu menahan diri. Karena dia akan pamer, sudah waktunya untuk keluar semua. Dengan pemikiran itu, dia membangkitkan ketiga istana resonansi di dalam dirinya, dan gelombang kekuatan resonansi melonjak, beredar di sekujur tubuhnya. 2000 helai cahaya iblis yang muskil ditembakkan dari istana resonansi cahaya air dan memasuki tiga kekuatan resonansi. Dengan dukungan mereka, kekuatan resonansinya menjadi lebih padat dan kuat. Li Luo tidak ragu untuk mengubah tiga aliran kekuatan resonansi menjadi tiga ular sanca besar. Mereka terjerat menjadi satu dan kemudian memasuki palu batu di tangannya. Pada saat yang sama, mekar cahaya yang indah menyebar dari palu batu abu-abu yang awalnya kusam. Saat kekuatan resonansi terungkap, tatapan semua orang yang hadir berubah dan ekspresi terkejut muncul. Li Luo, di sisi lain, terus tidak terpengaruh, mengangkat palu batu sebelum menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya.
Kekuatan palu yang kuat menghancurkan udara dan menciptakan ledakan sonik. Nafas kemudian, itu membentur bel berbintik-bintik tepat di depan tatapan penuh perhatian semua orang. Pada saat ini, bahkan suasananya tampak membeku. Dukes di sekitarnya dapat melihat 3 jenis aliran daya resonansi yang berbeda saat terjadi tabrakan. Ukiran naga di lonceng tampak hidup, langsung mekar dengan cahaya redup saat naga itu mulai berenang melintasi permukaan lonceng. Pada saat itu, mulut naga terbuka. Dong! Suara gemuruh dari bel berbunyi bergema di seluruh gunung Dragon Es Fang. Suaranya nyaring dan jernih, seolah bisa menembus segala rintangan. Selain itu, suara raungan naga samar-samar terdengar bercampur dengan cincin itu. Dering merdu lonceng kuno dengan sangat cepat bergema di seluruh gunung dan bahkan terus menyebar ke seluruh pegunungan Dragon Es Fang seperti angin yang bertiup. Hal ini menyebabkan banyak orang dari daerah itu mengangkat kepala mereka dan melihat dengan rasa ingin tahu ke arah gunung Dragon Es Fang. Dering ini adalah lonceng naga. Apakah seseorang berhasil membunyikannya? Siapa ini? Suara kaget tak berujung berubah menjadi kehebohan di seluruh area. Saat semua orang bersemangat, para tetua dari silsilah taring naga terdiam. Mata mereka seperti piring saat ekspresi kagum muncul di wajah mereka. Li Luo benar-benar berhasil membunyikan lonceng naga. Tentu saja, hal yang benar-benar membingungkan adalah bahwa Li Luo tidak lagi dapat menyembunyikan kekuatan resonansinya ketika bel berbunyi. Jadi 3 jenis kekuatan resonansi telah keluar. 3 kekuatan resonansi dengan sifat yang sangat berbeda. Setiap orang jelas dapat membedakan perbedaannya. Aliran cahaya biru berkilauan yang mengalir dengan lancar dan tak terputus seharusnya berasal dari resonansi air. Aliran lampu hijau yang dipenuhi dengan vitalitas kuat berasal dari resonansi kayu. Yang terakhir yang memanifestasikan ilusi naga adalah yang paling mudah dikenali karena itu adalah resonansi umum dalam Bloodline of Heavenly Emperor Li, resonansi naga. 3 jenis kekuatan resonansi yang berbeda dengan resonansi air menjadi yang terkuat, diikuti oleh kayu dan kemudian resonansi naga. Apakah ini resonansi rangkap 3 yang dimiliki oleh seorang raja? Tidak, para tetua dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Itu hanyalah 3 kekuatan resonansi yang berbeda dan bukan perpaduan 3 resonansi yang dimiliki Kings. Apa-apaan ini? Pikiran mereka bergejolak sebelum kesadaran menghantam mereka. Ini adalah pengguna resonansi rangkap 3. Li Luo lahir dengan resonansi 3 kali lipat. Pengguna 3 resonansi adalah seorang jenius yang jarang terlihat di benua ilahi asal surgawi. Itu tidak kalah luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan resonansi kelas 9. Bakat semacam ini seharusnya tidak mengalami kesulitan membunyikan lonceng naga. Di samping, Li Jingtao dan Li Fengyi menatap tercengang pada 3 kekuatan resonansi yang beredar di atas kepala Li Luo. Mereka saling melirik sebelum menyadari betapa naifnya mereka. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa adik laki-laki mereka akan berani melakukan hal seperti itu tanpa ada yang mendukungnya? Memang, Li Luo tidak berbohong. Resonansi naganya hanya di kelas 6. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang 2 resonansi lainnya. Saat keduanya terhuyung-huyung karena shock, Li Qingpeng mulai bertepuk tangan. Dia tampak gembira dan tertawa terbahak-bahak. Anak baik, kamu benar-benar putra kakak ketiga. Tidak heran Li Luo terlihat tidak khawatir. Dia memiliki substansi untuk mendukung klaimnya. Jika dia gagal membunyikan bel dengan bakat seperti itu, maka bel itu harus dipatahkan dengan cara tertentu. Di sisi lain, Zhao Xuanming juga tersesat dalam keadaan linglung. Dia kemudian merasakan tatapan Li Jingze padanya, dan kepala silsilah yang biasanya tegas mulai menyeringai. Cukup bagus. Bisakah kita membuat pengecualian untuk naga kecil tersembunyi keluargaku sekarang? Mendengarkan kata-kata gembira Li Jingze, Zhao Xuanming juga tersenyum ketika dia dengan hormat berkata, kepala silsilah memiliki mata yang tajam. Bakat Li Luo luar biasa dan luar biasa. Sebagai pengguna resonansi 3 kali lipat, dia akan menjadi jenius tingkat puncak dimanapun di naga langit. 5 silsilah. Li Luo, kamu benar-benar putra tuan ketiga. Sisanya sama-sama terbangun dari linglung mereka, tetapi wajah mereka masih penuh keterkejutan saat mereka melihat pemuda di samping lonceng naga. Tidak ada yang pernah mengharapkan anak laki-laki yang telah kembali dari benua dewa luar memiliki bakat yang luar biasa. Dia memiliki 3 resonansi meskipun hanya berada di Vin Pelestier, yang sama pentingnya dengan resonansi kelas 9. Li Qingpeng penuh senyum saat dia memandang dengan penuh penghargaan. Keponakannya ini mengingatkannya pada kakaknya. Li Jinpan mengangguk. Bakat resonansinya tidak buruk sama sekali. Namun, aku bertanya-tanya bagaimana perbandingan pemahamannya tentang seni resonansi. Dia seharusnya masih berada di tingkat istana Vin yang lebih rendah, kan? Tingkatannya agak rendah,
tetapi seharusnya karena kurangnya sumber daya yang tersedia di benua dewa luar. Selama kita menyediakan apa yang dia butuhkan, mengejar Jingtao dan Feng Yi seharusnya tidak sulit. Wajah Li Jingze yang biasanya tegas juga berseri-seri saat dia menoleh ke tetua garis keturunan lainnya. Sekarang Luo kecil telah membunyikan lonceng naga, dia akan langsung masuk ke rekor atas. Pada titik ini, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Li Luo telah mengikuti aturan surat itu, dan siapapun yang berani berbicara menentang ini jelas hanya ingin menimbulkan masalah. Li Luo melompat turun dari atas batu besar berwarna biru dengan wajah penuh ketenangan. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun arogansi meskipun mencapai prestasi seperti itu. Kemudian dia menggenggam tangannya ke arah Li Jingze dan yang lainnya. Li Jingtao dan Li Fengyi berjalan sambil mengamati Li Luo dengan penuh rasa ingin tahu. Adik, kamu benar-benar mampu. Kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Ini disambut dengan senyum terselubung. Saya telah berpikir bahwa seluruh benua ilahi bagian dalam penuh dengan resonansi kelas 8 dan 9, jadi saya merasa lebih baik memiliki profil yang lebih rendah. Keduanya memutar mata mereka. Meskipun benua dewa bagian dalam diberkahi dengan lebih banyak sumber daya, kelas 8 dan kelas 9 tidak biasa seperti kubis. Sekarang setelah kamu langsung melompat ke rekor atas, kamu telah menghemat banyak waktu dan dapat memperoleh sumber daya kultivasi dalam jumlah yang baik setiap bulan. Yang terpenting, ada Fin Origin Pills dan cairan dan lampu kelas atas. Nilai barang-barang ini mendekati beberapa ratus ribu Sky Gold, jelas Li Fengyi. Kilatan bersemangat melintas di mata Li Luo. Pil Fin Origin kelas atas. Cairan roh dan lampu pemurni. Ini adalah bahan kultivasi yang paling dia butuhkan, dan mereka dapat mempercepat penyempurnaan cahaya iblis yang muskil dan memperkuat resonansinya. Sumber budidaya bernilai ratusan ribu sebulan. Li Luo diam-diam membasahi bibirnya. Ini adalah dasar dari garis darah Kaisar Langit Li. Memasuki rekor teratas saja akan memberinya lebih banyak sumber daya kultivasi daripada yang bisa dipertahankan oleh kekuatan apapun di kerajaan Xia. Tentu saja, ketidakmungkinan ini hanya jika mereka ingin mempertahankan banyak individu. Jika hanya terbatas pada beberapa, istana kerajaan kemungkinan besar bisa melakukannya. Tetap saja, ini tidak cukup untuk Li Luo. Ini adalah jumlah yang melimpah bagi kebanyakan orang, tetapi Li Luo memahami masalahnya sendiri. Dia membutuhkan lautan cairan roh dan lampu pemurnian karena tidak ada batasan berapa banyak yang bisa dia gunakan. Selama dia memilikinya, dia bisa terus menggunakannya. Resonansi lampu airnya telah mencapai kelas 7 atas, dan Li Luo berencana untuk segera menaikkannya ke kelas 8. Saat dia memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya, Li Qingpeng tiba-tiba membuka mulutnya. Ayah, Luo kecil telah memasuki catatan klan, jadi dia juga harus memasuki aula. Mengapa kamu tidak menyuruhnya masuk ke Crimson Cloud Hall sebagai salah satu Crimson Cloud Bannerman di aula? Aku pasti tidak akan menyisihkan biaya untuk mengasuhnya. Li Jinpan mengambil kesempatan untuk berbicara. Li Luo telah menunjukkan bakat yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia pasti akan mengungkapkan pancarannya kepada dunia jika dia bisa mempertahankan posisi sebagai Crimson Cloud Bannerman hanya selama setahun. Setelah mendengar saran Li Jinpan, mata Li Fengyi berbinar dan dia menepuk pundak Li Luo. Rekomendasi ayahku adalah ide yang bagus. Dengan usiamu, kamu harus masuk dalam jajaran Bannerman. Begitu kamu menjadi Crimson Cloud Bannerman, tidak ada yang berani membuat masalah denganku di sisimu. Panji Awan Merah Tua, Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Bibi Yun tidak menjelaskan semuanya kepadamu. Itu memang masuk akal. Menjadi Panji adalah salah satu hal terpenting bagi orang-orang dari garis keturunan. Mungkin dia ingin kamu membuat keputusan sendiri saat itu terjadi. Li Jingtao tersenyum. Kalau begitu aku ingin meminta kakak sulung untuk menjelaskan lebih banyak, kata Li Luo memohon. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, garis keturunan Kaisar Langit Li terbagi menjadi 5 silsilah naga langit. Setiap garis keturunan memiliki 4 aula dan setiap aula memiliki 1 panji. Panji tersebut diberi nama sesuai dengan aula kami, dan dengan demikian aula roh valet memiliki spanduk roh valet dan aula awan merah tua memiliki spanduk awan merah. Dengan demikian, 5 silsilah memiliki 20 spanduk. Mereka terdiri dari pemuda paling elit dari garis keturunan kita di domain Taring Naga. Pemuda luar biasa yang tak terhitung jumlahnya berusaha memasuki barisan mereka. Itu adalah kehormatan terbesar, dan begitu Anda memasuki barisan mereka, Anda dapat menikmati lebih banyak sumber daya kultivasi daripada yang lain. Pada titik ini, Li Luo memperoleh pemahaman tentang 20 spanduk. Itu adalah cara klan untuk memilih dan secara selektif mengasuh yang terbaik dari yang terbaik. Itu mirip dengan apa yang telah dilakukan perguruan tinggi, tetapi setelah dipilih,
itu setara dengan menjadi kekuatan resmi di bawah garis darah Kaisar Langit Li. Dengan demikian, seseorang secara alami tidak lagi memiliki banyak kebebasan dibandingkan dengan, katakanlah, 7 pilar astral dari perguruan tinggi tempat dia dulu berada. Kamu harus tahu bahwa garis darah Kaisar Langit Li mengatur lebih dari ratusan juta orang. Setiap spanduk memiliki lebih dari 8.000 orang di bawahnya, jadi 20 spanduk berarti ada lebih dari 160.000 orang. Setiap orang terus-menerus berjuang demi kehormatan untuk bergabung dengan mereka setiap tahun, rela berdarah dan mati untuk itu. Ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh leluhur, dan sebagian besar adipati yang sekarang menjadi anggota klan pernah menjadi bagian dari 20 spanduk pada suatu saat dalam hidup mereka. Li Luo merasa terkejut dengan ini. 20 spanduk dan 160.000 orang adalah pasukan yang sesungguhnya. Melihat perubahan ekspresi Li Luo, Li Fengyi menyeringai. Apakah menurutmu 20 spanduk adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki klan kita? Li Jingtao juga tersenyum. Meskipun 20 spanduk terus-menerus menemukan bakat baru untuk klan, pelindung sebenarnya adalah 5 tentara penjaga. Mereka adalah pembela sejati dari 5 silsilah naga langit. Kalau begitu, apa 5 tentara penjaga itu? Li Luo bertanya sambil menghela nafas. Setiap garis keturunan memiliki pasukan penjaga. Silsilah taring naga dilindungi oleh penjaga taring naga. Mampu memasuki 5 tentara penjaga adalah impian setiap pemuda. Bahkan untuk memenuhi syarat untuk masuk ke gerbang mereka, seseorang harus berada di panggung umum tim Gayung Surgawi. Feng Yi dan aku berencana untuk bergabung tahun depan, Li Jingtao menjelaskan. Li Luo merasakan kepalanya berputar. Hanya Jenderal Biduk Surgawi yang bisa bergabung dengan penjaga taring naga. Ini adalah pemikiran yang menakutkan. Di kerajaan Xia, setiap Jenderal Gayung Surgawi dianggap sebagai ahli tertinggi yang mampu memimpin pasukan, tetapi mereka hanya akan menjadi prajurit elit di sini. Jika Dragon Age Vanguardians bersatu, kekuatan eksplosif macam apa yang bisa mereka tunjukkan? Li Fengyi sepertinya membaca pikiran Li Luo, dan dia dengan bangga berkata, 5 tentara penjaga naga langit, bila digabungkan, dapat membentuk formasi naga langit, yang mampu membantai raja. Deklarasi tirani ini menyebabkan Li Luo mati rasa. Pasukan ahli yang mampu membunuh seorang raja. Satu-satunya hal yang dapat meringkas pemikirannya tentang kekuatan Kaisar Surgawi adalah satu kata. Menakutkan. Keterkejutan Li Luo tampak seperti reaksi normal terhadap Li Fengyi dan Li Jingtao. Selain itu, 5 tentara penjaga terkenal di seluruh benua ilahi asal surgawi sebagai pembela paling kuat dan mutlak dari garis darah Kaisar Langit Li. Para penjaga mungkin tidak terlalu mengesankan ketika tersebar, tetapi begitu mereka berkumpul untuk membentuk formasi naga langit yang menakutkan, bahkan seorang kultivator tahap raja biasa harus menghindari kekuatannya. Selain itu, ini hanyalah salah satu kartu truf yang dimiliki klan untuk menghadapi penjajah. The Dragon Age Vanguardians mungkin merupakan tujuan yang sedikit jauh untukmu. Namun, 20 spanduk harus sesuai. Setelah kamu memasukkan spanduk, kamu akan diberikan sumber daya tambahan di atas apa yang dialokasikan untukmu berdasarkan statusmu saat ini. Li Jingtao tersenyum. Pada titik ini, dia merendahkan suaranya. Semua orang menginginkan sumber daya kultivasi, dan seseorang harus menunjukkan kekuatan pribadi mereka untuk mendapatkannya. Paman ketiga juga seperti itu. Dia memasuki Green Nether Banner dan mengukir jalannya sendiri untuk menonjol di antara rakyat jelata, akhirnya menjadi kepala 4 panji silsilah taring naga. Li Luo mengangguk. 20 spanduk adalah salah satu pilar dasar dari garis darah Kaisar Langit Li, dan hanya kemunculan darah segar yang berkelanjutan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Dia juga senang dengan sumber daya tambahan yang bisa dia peroleh setelah memasukkan spanduk. Sampai hari ini, aku pemimpin spanduk Valet Spirit Banner, dan Feng Yi adalah pemimpin spanduk Crimson Cloud. Kamu mungkin sedikit lebih lemah sekarang, adik, tapi bakatmu tidak buruk. Aku yakin kamu akan melakukannya, memiliki kesempatan untuk bangkit di masa depan, lanjut Li Jingtao. Apakah pemimpin spanduk adalah kepala spanduk? Li Luo bertanya. Mehm, setiap spanduk dipimpin oleh seorang pemimpin spanduk. Di bawah mereka juga ada banyak sub-pemimpin lain yang membantu memerintah, Li Fengyi menjelaskan. Wah, aku sudah terlalu tidak menghormati kalian berdua. Ternyata aku ditemani 2 jenderal besar yang masing-masing membawahi 8.000 orang. Li Luo menghela nafas. Desahan ini asli. Dari sudut pandang tertentu, masing-masing dari mereka memerintahkan sebuah spanduk yang menampung 8.000 orang. Selain itu, mereka adalah pemuda paling berbakat dari Dragon Age Fang Domain. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di kerajaan Xia, mereka akan menghancurkan semua oposisi tanpa kecuali. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh House Luolan.
Ketika Jingtao mendengar kata-katanya, dia menghela nafas sekali lagi dan berkomentar dengan lemah. Penyesalan terbesarku adalah mengambil posisi pemimpin spanduk Valet Spirit. Li Luo sedikit bingung, sementara Li Fengyi dengan dingin mendengus. Abaikan orang bodoh ini. Dia hanya malas dan ingin bermalas-malasan sepanjang hari. Dia tidak memiliki keinginan untuk maju. Karena dia adalah cucu tertua, dia benar-benar mengizinkan panji cahaya emas untuk melompati kita semua dan menjadi aula terkuat di naga. Silsilah Fang. Sekarang anggota dari silsilah lain telah mengolok-olok kami karena membiarkan kendali direnggut oleh orang luar. Di masa depan, silsilah taring naga mungkin memburuk ke titik di mana kami harus mengikuti mereka. Li Jingtao terlihat sedikit canggung saat ini. Feng Yi, spanduk cahaya emas juga mewakili silsilah taring naga. Semakin kuat mereka, semakin besar potensi yang dimiliki silsilah taring naga. Kamu bisa berdalih tentang detailnya, tapi tahukah kamu berapa banyak anggota klan dari generasi kita yang telah mengutukmu di belakangmu? Li Fengyi dengan dingin tersenyum. Jingtao tersenyum pahit sambil meratap, aku juga tidak pernah membiarkan mereka melihat sisi baikku. Jika bukan karena ayahku mengancam akan mengalahkanku, aku tidak akan pernah memilih untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Panji. Dia kemudian menggaruk wajahnya saat melihat Li Luo. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak bergabung dengan Valet Spirit Banner? Begitu kamu menjadi lebih kuat, aku akan menyerahkan posisinya padamu. Tekanan di atas terlalu berat untuk aku tangani. Li Luo benar-benar tercengang oleh kakak sulungnya ini. Tidak heran dia mengeluarkan aura yang begitu santai dan lesu. Dia sama sekali tidak memiliki banyak semangat juang. Kamu seharusnya tidak dipanggil Li Jingtao. Namamu seharusnya Li Gui, tegur Li Fengyi. 1. Li Jingtao tidak menjadi marah saat menghadapi ejekan Li Fengyi. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum ramah untuk meyakinkannya. Li Luo menggelengkan kepalanya. Kakak sulungnya tidak setua itu, namun dia sangat lembut. Dari segi kepribadian, dia benar-benar seperti kura-kura tua. Tetap saja, dia memiliki temperamen yang baik dan banyak kesabaran, yang memberi kesan baik pada Li Luo tentang dia. Kakak kedua, Li Fengyi, ganas dan intens, lidahnya setajam pedangnya. Namun, dia tidak memiliki niat buruk dan hanya frustrasi ketika segala sesuatunya tidak seperti yang dia harapkan. Jadi, panji cahaya emas adalah yang terkuat saat ini, iya. Li Luo bertanya, spanduk cahaya emas milik Aula Cahaya Emas, dan Zhao Xuanming, yang sebelumnya mengajukan keberatan, adalah aula guru mereka. Li Fengyi mengangguk. 10 tahun yang lalu, panji terkuat adalah panji neter hijau. Anda mungkin mengerti mengapa. Paman ketiga adalah Tuan Balai, dan dia adalah individu yang paling luar biasa di generasinya. Dia bahkan menerima pengakuan leluhur. Secara alami, segala macam jenius dan talenta, tidak hanya dari Dragon S Fang Domain, tetapi juga dari 4 domain lainnya, juga ingin bergabung dengan Green Nether Hall. Penerimaan Green Nether adalah peristiwa paling heboh di antara semua aula garis keturunan kapanpun itu terjadi. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia mengidolakan Li Taixuan. Tapi segera setelah itu, ekspresinya berubah suram. Namun, sejak paman ketiga pergi, situasinya semakin memburuk setiap tahun. Tidak ada Hall Master dan situasi internal menjadi kacau, kehilangan banyak prestise dan kekuatan sebelumnya. Akibatnya, Green Nether Banner secara bertahap melemah. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang bagaimana dulu yang terbaik di antara 20 spanduk, sekarang peringkat terakhir di seluruh silsilah taring naga. Li Luo mengangguk. Ini tidak mengherankan baginya. Li Taixuan adalah inti dari Aula Nether Hijau, dan dengan dia pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Aula Nether Hijau jelas telah memburuk ke kondisinya saat ini. Saat ketiga pemuda itu terus diam-diam berbisik di antara mereka sendiri, sebuah perdebatan pecah di antara para tetua. Li Jinpan dan Li Qingpeng sama-sama menginginkan Li Luo. Pada saat yang sama, bahkan Zhao Xuanming telah melemparkan topinya ke atas ring, ingin bersaing agar Li Luo bergabung dengan aulanya. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, tetapi tindakan ini merupakan bukti potensi Li Luo. Pada akhirnya, kepala silsilah melambaikan tangannya, menandakan dia telah mengambil keputusan. Berhenti memperebutkan dia. Li Luo adalah darah Taixuan. Dia telah pergi dari Green Nether Hall selama bertahun-tahun, namun kamu masih ingin menggali sedikit yang tersisa. Li Jingze tersenyum. Maka kita harus membiarkan Little Luo bergabung dengan Green Nether Hall, memasuki Green Nether Banner. Aku akan mengatur posisi untuknya di dalam. Dia kemudian berbalik ke arah Li Luo dan tersenyum. Bagaimana menurutmu, Luo kecil? Li Jingtao dan Li Fengyi merasa sedikit kecewa setelah mendengar kata-kata ini, dan Fengyi angkat bicara. Kakek yang terhormat,
Green Nether Banner telah menjadi grup yang paling kacau di antara semua 20 banner. Persaingan untuk pemimpin banner juga telah berlangsung sengit selama bertahun-tahun hingga dibiarkan kosong. Ini adalah lokasi yang sulit di mana semua orang menghindari, namun Anda sebenarnya ingin Little Brother, yang baru saja memasuki Vin Palace Tier, untuk mengambil alih. Bagaimana dia bisa mengendalikan siapapun? Selain itu, dengan memberinya posisi penting di dalam banner, apakah Anda tidak mendorongnya ke api? Berdasarkan aturan, bahkan sub-pemimpin diharuskan memiliki kekuatan Vin Body Tier. Ledakan ini bukan karena dia tidak percaya pada kekuatan Liluo, tetapi karena dia terlalu jelas tentang situasi internal Green Nether Hall. Jika Liluo tidak cukup kuat, itu hanya akan menimbulkan masalah tanpa akhir. Liluo mungkin istimewa, tetapi aliran darah yang tak ada habisnya telah ditumpahkan di Green Nether Banner dalam beberapa tahun terakhir. Feng Yi, bagaimana kamu bisa berbicara dengan kakekmu seperti itu? Li Jinpan memberi kuliah. Senyum muncul di wajah Li Jingze. Feng Yi mengatakan yang sebenarnya, tapi aku percaya bahwa yang paling penting adalah pendapat Little Luo. Semua orang kemudian menoleh ke arah Li Luo, yang sedikit menyeringai. The Green Nether Hall adalah tempat yang dipimpin ayahku di masa lalu. Dia sebelumnya adalah orang yang membuat Green Nether Banner menjadi terkenal, dan sekarang dia tidak ada untuk sementara, aku harus membantunya sebagai putranya. Itu adalah apa yang ingin saya capai. Singkatnya, dia bersedia bergabung dengan Green Nether Banner karena dia juga bisa merasakan bahwa kakeknya menginginkan hal yang sama. Li Jingze tersenyum lebar. Keberanian yang terpuji. Kelompok itu tahu bahwa keputusan telah dibuat dan tidak dapat diubah. Sekarang akan ada sub-leader baru dengan identitas khusus di Green Nether Banner. Zhao Xuanming dari Gold Light Hall juga tersenyum dan mengangguk sebelum berbalik untuk melihat individu tertentu. Pada titik ini, seorang pria kurus berpakaian putih dengan wajah tajam merasakan bahwa ini adalah saat yang tepat, jadi dia berdiri. Kepala silsilah, ada satu hal lagi yang saya harap Anda bisa membuat keputusan hari ini. Tatapan penonton beralih ke pria berjubah putih itu. Li Fengyi kemudian berbisik ke telinga Li Luo, ini adalah wakil Master Hall Green Nether Hall, Zhong Yuxi. Saya merasa bahwa dia akan mengangkat topik naik ke posisi Hall Master lagi. Sudah diketahui bahwa dia memiliki selalu mendambakan posisi paman ketiga sebagai Hall Master. Pada titik ini, lelaki tua itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Oh, ini kamu, Zhong Yuxi. Tentang apa ini?" Zhong Yuxi segera membungkuk dan dengan hormat menyapa kepala silsilah sebelum melanjutkan untuk berbicara. Posisi Hall Master Green Nether Hall telah kosong selama bertahun-tahun sekarang. Akibatnya, situasi internal terfragmentasi dan kacau. Ini telah berlangsung selama hampir 10 tahun, dan secara signifikan mempengaruhi Green Nether Hall. Demi memastikan bahwa silsilah taring naga terus meningkat, saya mohon Anda, Ketua Silsilah, untuk memutuskan Master Hall yang baru. 1. Jingtou pada dasarnya berarti ikan paus yang menciptakan tsunami. Terdengar sangat epik. Gui berarti kura-kura. Kata-kata Zhong Yuxi mencekik udara. Orang-orang yang hadir semuanya adalah sesepuh dari silsilah taring naga, dan beberapa di antaranya sangat senior. Master Hall lainnya juga hadir, dan semua orang tahu apa yang dia maksud. Itu tentang mendapatkan posisi Hall Master Green Nether Hall. Bagaimanapun, Zhong Yuxi telah menghabiskan bertahun-tahun terkurung di Green Nether Hall dan tetap sebagai Master Hall kedua. Meskipun dia telah mengumpulkan kekuatan yang signifikan selama bertahun-tahun, setiap kali ada yang menyebut Hall Master, mereka secara alami akan memikirkan Li Taixuan, yang membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Adapun masalah kursi Hall Master yang kosong di Green Nether Hall, bahkan silsilah darah naga penguasa gunung telah menanyakannya. Bahkan, mereka telah menunjukkan tanda-tanda ingin turun tangan secara langsung. Namun, ini hanya bertemu dengan jawaban yang sama. Ini adalah urusan internal silsilah taring naga dan bukan untuk orang luar untuk terlibat. Sebagai silsilah penguasa gunung, silsilah darah naga memiliki hak untuk mengawasi 4 silsilah lainnya, tetapi lelaki tua itu selalu dengan teguh mempertahankan dan memblokir masalah ini sepenuhnya. Meskipun silsilah darah naga tidak senang dengan penolakan kepala silsilah yang keras kepala, akar masalahnya adalah fakta bahwa mereka secara tidak langsung telah memaksa Li Taixuan pergi. Karena itu, mereka hanya bisa menahan diri dan tidak ikut campur. Dengan demikian, posisi Hall Master tetap kosong selama 10 tahun, berubah menjadi satu-satunya aula tanpa Hall Master. Namun, Zhong Yuxi sekali lagi mengangkat masalah ini, jelas tidak dapat menahan diri. Li Qingpeng mengerutkan kening saat dia menjawab dengan tidak senang, Tuan Hall kedua Zhong, masalah ini sering diulangi oleh ayahku yang terhormat berkali-kali. Mengapa kamu ingin menimbulkan masalah sekali lagi?
Green Nether Hall telah kehilangan prestise hari demi hari di bawah pengawasan Master Hall kedua Zong. Kamu berani mengingini kursi Hall Master ketika kamu sangat tidak mampu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Li Jinpan menjawab dengan tidak sopan, langsung mengejeknya. Zong Yuxi tetap tenang. Turunnya Green Nether Hall adalah sebuah fakta. Namun, setiap orang juga harus memahami bahwa tanpa Hall Master resmi untuk mengumpulkan hati semua orang, mereka hanya akan terus berjuang secara internal. Oleh karena itu, saya ingin memohon Ketua Silsilah untuk memilih kembali seorang Hall Master baru. Saya mengangkat topik ini bukan karena keinginan akan kekuatan pribadi. Tidak, itu karena saya tidak ingin melihat reputasi yang dibangun dengan susah payah ternoda. Ketua Silsilah itu adil dan bijaksana, dia harus jelas tentang situasinya dan bagaimana hal itu tidak dapat dibiarkan membusuk lebih lama lagi. Jadi, saya akan sangat berani untuk mengangkat topik ini sekali lagi. Harap pertimbangkan kembali situasi Hall Master. Semua orang melihat ke arah Zong Yuxi yang teguh. Sepertinya dia berkomitmen untuk melihat masalah ini berakhir. Beberapa tetua saling melirik dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Mereka telah membahas masalah posisi Hall Master yang kosong sebelumnya, dan tidak adanya Hall Master yang sebenarnya untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting telah menyebabkan perselisihan internal yang tak berkesudahan di Green Nether Hall saat semua orang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Ini adalah kebenaran dari masalah ini. Aula Nether Hijau saat ini adalah yang paling kacau dari 20 aula karena tidak ada wakil Master Aula yang dapat setuju untuk bekerja sama satu sama lain, yang mengarah ke anisasi yang retak. Kepala Silsilah, masalah di Green Nether Hall seharusnya tidak berlarut-larut. Pada titik waktu ini, Zhao Xuanming dari Gold Light Hall berbicara dengan tulus. Kita semua tahu kamu merindukan Tuan Ketiga dan tidak ingin menghapus posisi terakhir yang dia miliki sebelum dia pergi. Tetapi kamu harus mengerti bahwa dia telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Aula terkuat sebelumnya kini telah jatuh ke dalam kekacauan yang mengerikan. Tuan Ketiga menghabiskan banyak upaya untuk itu dan juga orang yang menariknya ke puncak. Saya tidak berpikir dia ingin melihat situasinya memburuk lebih jauh. Li Jinpan tersenyum dingin. Hall Master Zhao, kata-kata manis Anda enak didengar, tetapi salah satu alasan utama penurunan aula ada hubungannya dengan Anda. Gold Light Hall telah menyita sumber daya Green Nether Hall. Apakah menurut Anda kami tidak sadar? Zhao Xuanming menyeringai. Tuan kedua, Anda pasti bercanda. Saya adalah Tuan Balai-Balai Cahaya Emas, dan saya harus melakukan segalanya untuk memenangkan sumber daya dan memperkuat balai saya. Bukankah ini yang harus saya lakukan? Apakah Anda mengatakan bahwa kekuatan kita tidak penting? Dan kita bukan dari garis keturunan Dragon S Fang. Memutar kata-kata agar sesuai dengan kebutuhanmu. Dasar orang luar terkutuk. Li Jinpan menjadi marah dan hendak melontarkan omelan. Namun, dia melihat ekspresi Li Jingze menjadi gelap, dan kekuatan penekan misterius memaksa mulutnya tertutup. Li Jinpan hanya bisa diam dengan patuh. Garis keturunan Kaisar Langit Li tidak hanya dimiliki oleh mereka yang lahir dengan nama keluarga Li. Entah itu keturunan langsung atau seseorang yang bergabung dari luar, begitu mereka menjadi bagian dari klan, status mereka sebelumnya tidak lagi menjadi masalah. Hanya hasilnya, ini adalah ajaran absolut dari leluhur, Li Jingze dengan acuh tak acuh menyatakan sebelum menatap tajam ke arah Li Jinpan. Lain kali aku mendengarmu mengucapkan kata-kata itu lagi, kamu akan dihukum berat. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka menundukkan kepala dan menjawab dengan hormat. Li Jingze kemudian berbalik ke arah Zong Yuxi. Kursi Master Aula Green Nether Hall telah kosong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sebenarnya aku telah membiarkan posisi itu terbuka untuk Li Taixuan. Kelompok itu menjadi diam, tetapi tidak ada yang terlalu terkejut dengan hal ini. Mereka semua tahu tentang ini. Kenapa lagi posisi itu dibiarkan kosong begitu lama? Namun, yang mengejutkan mereka adalah bagaimana kepala silsilah secara terbuka mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Namun, mengosongkan posisi juga merupakan keegoisan di pihak saya. Seperti yang saya katakan, hanya hasil yang penting. Li Jingze berbicara dengan mantap, tetapi aura agung mengalir darinya. The Green Nether Hall dibesarkan oleh Taixuan dan merupakan hasil kerja kerasnya. Oleh karena itu, saya bersedia meninggalkan posisi kosong untuknya selama 10 tahun terakhir karena saya percaya bahwa pada hari dia kembali, dia akan dengan mudah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Semua orang berpikir keras, termasuk Zong Yuxi. Tidak ada yang membantah pernyataan ini meskipun pria itu sendiri telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Tanda tak terhapuskan yang dia tinggalkan di Green Nether Hall adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun di sini. Tidak ada yang meragukan kemampuan dan karisma pribadinya. Hanya di tangan Li Taixuan, Green Nether Hall menjadi pemimpin dari 20 aula.
Bahkan 4 aula di bawah silsilah darah naga ditekan dengan kuat meskipun memiliki cadangan dan warisan yang dalam. Jika dia pernah kembali, pasti akan ada pembersihan karena kesuraman akan hilang, diganti dengan pancaran warna-warni. Setelah beberapa saat, Zhao Xuanming kemudian membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, kelebihan Tuan ketiga tidak dapat disangkal, tetapi aula telah menurun terlalu banyak karena ketidakhadirannya. Saya merasa bahwa tidak peduli seberapa luar biasa pencapaiannya sebelumnya, harus ada waktu di mana kita harus menyebutnya berhenti. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan aula terus merana. Ini masih merupakan aula silsilah taring naga. Kata-kata Zhao Xuanming menyebabkan kilatan kemarahan muncul di mata Li Jinpan. Namun Li Jingze hanya tersenyum dan mengangguk. Kata-katamu logis. Faktanya, anugerah yang diberikan untuk hasil luar biasa yang diperoleh Taixuan telah lama habis. Ketika Zhong Yuxi mendengar kata-kata ini, hatinya meledak dalam kegembiraan. Mungkinkah kepala silsilah akhirnya berubah pikiran? Awalnya saya berencana mencopot Taixuan dari posisinya dalam 2 tahun. Namun, sepertinya situasinya sekali lagi berubah. Li Jingze sedikit tersenyum. Saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, matanya akhirnya tertuju pada Li Luo, dan senyumannya menjadi lebih intens. Taixuan mungkin tidak kembali, tetapi putranya telah kembali. Jika hasilnya tidak cukup, lalu bagaimana jika putranya mencapai lebih banyak jasa atas namanya? Kata-kata Li Jingze menyebabkan gangguan meletus dalam kelompok, dan mereka saling memandang sebelum berbalik ke arah Li Luo. Anak laki-laki akan mewakili ayah untuk mendapatkan hasil. Bagaimana? Bahkan orang yang terlibat, Li Luo, bingung. Dia tidak pernah mengharapkan Li Jingze untuk memimpin pembicaraan kepadanya. Dia sama bingungnya dengan yang lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kultivator Vin Pelestier? Bagaimana dia akan mencapai hasil atas nama ayahnya? Li Jingze tersenyum sambil menatap Li Luo. Kamu akan bergabung dengan Green Nether Banner, mencapai posisi pemimpin banner dengan kekuatan kita sendiri, dan memimpinnya ke ketinggian sebelumnya. Jika kamu mampu mencapai ini, posisi Hall Master Green Nether Hall akan tersisa untuk ayahmu. Bagaimana menurutmu? Li Luo berkedip ketika mendengar ini. Mengetahui ayahnya, pria itu tidak akan peduli apakah dia memiliki posisi ini atau tidak. Jika Anda dapat mencapai ini, posisi Hall Master tidak hanya akan dilindungi, tetapi saya akan berjanji kepada Anda bahwa sebagian dari sumber daya kultivasi Hall Master akan dialokasikan kepada Anda secara langsung. Lagi pula, Anda akan melakukannya juga berperan dalam mencapai hasil. Ekspresi geli terlihat di tatapan mendalam Li Jingze saat dia terus menyeringai. Sumber daya kultivasi yang dialokasikan untuk Hall Master bukanlah masalah sepele. Hanya sebagian dari itu akan menjadi jumlah yang tak terbayangkan bagimu. Aku yakin kamu akan senang. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia mencobanya? Orang pembawa sial. Mata Li Luo membesar dan darah mengalir deras ke kepalanya. Seorang Hall Master adalah posisi tertinggi yang bisa dipegang seseorang dalam silsilah taring naga kecuali kepala silsilah. Sumber daya yang bisa mereka nikmati harus cukup bahkan untuk memindahkan seorang duke. Bahkan jika dia hanya mendapatkan sebagian, apakah dia perlu khawatir tentang jumlah yang tidak mencukupi lagi? Kakeknya adalah yang terbaik. Dia pada dasarnya mencoba memberinya sumber daya. Hati Li Luo tergerak, dan dia dengan cepat memberikan senyum paling cerah yang dia bisa sebelum mengumumkan niatnya dengan berapi-api. Kebaikan ayahku terhadapku selalu seberat dan sebesar gunung. Sebagai anak yang berbakti, aku akan melewati lautan api dan gunungan pedang hanya untuk bertarung demi dia. Li Jingtao dan Li Fengyi meliriknya dengan tatapan aneh di wajah mereka. Bukankah dia terlihat seperti berencana untuk menolak semua ini beberapa saat yang lalu? Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dalam sekejap? Li Jingze mengangguk dan memuji, memiliki hati seperti itu benar-benar terpuji. Pada titik ini, yang lainnya tampaknya telah tersadar dari pingsan mereka, terutama Master Aula kedua, Zhong Yuxi. Wajah pria itu sekaku batu sebelum dia mengeluarkan pikirannya yang tak terkendali. Kepala silsilah, ini apakah Anda berencana membiarkan posisi ketua Hall kosong lagi? Untuk berapa lama? Ini tidak menguntungkan bagi Green Nether Hall. Tidak akan lama, hanya 2 tahun lagi. Jika Little Luo tidak dapat mengembalikan kejayaan Green Nether Banner, maka aku akan segera mencabut posisi Taixuan sebagai Hall Master, jawab Li Jingze. Bibir Zhong Yuxi berkedut saat dia melirik samar ke arah Zhao Xuanming. Yang terakhir tanpa disadari menggelengkan kepalanya. Pertemuan hari ini akan segera berakhir dan kepala silsilah telah menunjukkan niatnya. Mendorong masalah ini lebih jauh hanya akan merugikan. Zhong Yuxi hanya bisa mengalihkan pandangannya dan mengangguk pahit. Namun, ketika matanya diturunkan, kesuraman terpancar dari dalam. Bagaimana bisa Green Nether Banner mencapai ketinggian baru hanya dalam 2 tahun?
Dengan hanya Fin Pelestier Li Luo, kekuatannya saat ini bahkan tidak bisa membuatnya memenuhi syarat untuk mempertahankan posisi sebagai wakil pemimpin. Dan mendapatkan posisi pemimpin spanduk. Meskipun resonansi rangkap tiga sangat kuat, sumber daya dari benua dewa luar sangat sedikit. Li Luo tidak dianggap lemah jika dibandingkan dengan rata-rata individu dalam kelompok usianya, tetapi jika dibandingkan dengan elit Panji, kesenjangannya sangat besar. Cara Zhong Yuxi melihatnya, Li Jingze hanya menggunakan Li Luo sebagai alasan untuk mengulur waktu 2 tahun lagi. Jadilah itu, dia hanya akan menunggu sedikit lagi, dan jika Li Luo tidak dapat mencapai apapun saat itu, bahkan kepala silsilah tidak punya pilihan lain. Dengan mengingat hal ini, dia merasa tenang dan dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Sisanya secara alami tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut dan situasinya diselesaikan. Luo kecil, kamu harus istirahat selama 2 hari ke depan sebelum melapor ke Green Nether Banner. Kalian berdua bisa membantunya mengatur berbagai hal. Li Jingze melirik Zhong Yuxi dan Li Ruyun sebagai Master Aula kedua dan ketiga. Kami akan menunda pertemuan hari ini. Setelah semua hal diselesaikan, Li Jingze melambaikan tangannya, menandakan akhir. Kemudian masa membubarkan diri. Luo kecil, kamu, Jingtao, dan Feng Yi akan tetap tinggal dan makan bersamaku. Kita bisa berbicara lebih banyak. Li Jingtao dan Li Fengyi saling memandang dan tahu bahwa kakek mereka terutama ingin berbicara dengan Li Luo. Mereka berdua hanya menemaninya, tapi mereka hanya bisa mengangguk setuju. Ayah, aku juga bisa menemanimu. Li Qingpeng tersenyum. Pikirkan urusanmu sendiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, hanya generasi muda. Li Jingze menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Li Jinpan dan Li Qingpeng saling memandang tetapi hanya bisa mengangguk tanpa daya dan pergi bersama orang banyak. Sebelum dia pergi, Li Ruyun memberitahu Li Luo bahwa dia akan membawa Ox Biao Biao ke Green Nether Hall dan membuat pengaturan. Setelah semua orang pergi, ekspresi keras Li Jingze berubah menjadi hangat dan dia mengungkapkan senyum hangat ke arah cucunya. Dia kemudian memimpin ketiganya ke penginapannya di tengah gunung. Itu adalah halaman dan kabin sederhana di tengah hutan bambu yang dipenuhi ketenangan dan kedamaian. Li Jingze secara pribadi menggali beberapa rebung segar dan lembut yang kemudian dia gunakan untuk memasak makanan sederhana dan ringan. Dia juga mengambil anggur yang diseduh dengan hati-hati dari inti bambu. Anggur inti bambu ini dibuat dengan menuangkan anggur ke dalam bambu roh yang sedang tumbuh. Penuaan 10 tahun hanya akan menghasilkan rasa pahit, 50 tahun untuk astringensi, dan 100 tahun untuk mengembangkan rasa manis. Di masa lalu, bocah Taixuan itu meretas setengah dari kebun bambu saya, semua hanya untuk menemukan anggur inti bambu 100 tahun. Untuk jangka waktu tertentu, saya sangat marah sehingga saya melarang dia memasuki tempat ini. Wajah keriput Li Jingze memiliki sedikit senyuman meskipun berbicara tentang ingatan yang membuat frustrasi. Jelas, dia dalam semangat yang baik hari ini. Li Fengyi dan Li Jingstao memiliki ekspresi yang rumit. Dari kata-kata kakek mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan kasih sayangnya yang dalam terhadap paman ketiga mereka, yang jauh berkurang saat berhadapan dengan ayah mereka, Li Jinpan dan Li Qingpeng. Mungkin seperti inilah keluarga normal. Li Qingpeng awalnya adalah putra tertua dan memiliki kemungkinan tertinggi untuk menerima bantuan semacam ini, tetapi sayangnya, dia tidak terlalu berbakat. Akibatnya, penghargaan Li Jingze terhadapnya berangsur-angsur berkurang. Putra kedua, Li Jinpan, adalah yang paling menyedihkan. Meskipun bakatnya lebih baik dari Li Qingpeng, itu masih terbatas, dan dia mungkin diabaikan sebagai anak tengah. Li Taixuan adalah yang ketiga dan termuda dengan bakat tertinggi dan menjadi yang paling dipuja dalam keluarga. Dengan posisi seperti itu, bahkan Li Jingze yang biasanya tegas mau tak mau memanjakannya. Jelas, Li Taixuan adalah orang yang diinginkan lelaki tua itu untuk menjadi penerus silsilah taring naga. Li Fengyi dan Li Jingtao juga tahu bahwa temperamen dan bakat paman ketiga mereka luar biasa, jauh melebihi ayah mereka sendiri. Sayang sekali hal seperti itu terjadi tahun itu. Keempatnya duduk mengelilingi sebuah meja kecil, dan suasana menjadi nyaman. Namun, keduanya masih sedikit berhati-hati. Sebaliknya, Li Luo lah yang paling santai. Dia minum bersama kakeknya dan dengan senang hati menceritakan hal-hal yang terjadi ketika dia masih muda di rumah Luolan. Setiap kali dia melakukannya, lelaki tua itu akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Perbedaannya adalah karena keduanya telah mengalami ketegasan kakek mereka ketika mereka tumbuh dewasa, menghormatinya dari lubuk hati mereka, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Li Luo bertemu Li Jingze, dan dia sama sekali tidak mengetahui kepribadiannya.
Dia tidak pernah mengalami ketegasan kakeknya dan hanya memperlakukannya sebagai orang tua yang sedikit istimewa dengan posisi yang bahkan lebih istimewa. Berkat kehadiran Li Luo, pertemuan kecil ini pada akhirnya tidak menjadi terlalu membosankan. Tetap saja, Li Fengyi dan Li Jingtao tidak bisa tinggal lama. Setelah menghabiskan makanan ringan mereka buru-buru mencari alasan untuk pergi. Saat mereka meninggalkan halaman kecil, bahkan Li Luo bisa merasakan bahwa ketegangan di tubuh mereka telah mereda. Li Jingze juga memperhatikan kedua anak muda itu pergi, dan ekspresi wajah tuannya sedikit mereda. Dia meneguk secangkir anggur sebelum berkata kepada Li Luo dengan mencela diri sendiri, tulang-tulang tuaku ini hanya baik untuk menarik kebencian dan ketakutan. Kamu telah mengumpulkan prestise selama bertahun-tahun, dan bahkan paman sulung dan paman kedua gemetar di hadapanmu, apalagi kakak sulung dan kakak kedua. Aku baru saja kembali dan tidak memiliki firasat betapa menakjubkannya kamu, kakek terhormat. Aku yakin aku juga akan merasa berada di bawah banyak tekanan begitu aku terbiasa dengan kehadiran dan kekagumanmu. Li Luo tersenyum. Li Jingze terdiam. Kalau begitu aku harap kamu juga tidak terbiasa. Jarang menemukan orang untuk menemaniku. Jangan ragu untuk datang ke sini kapanpun kamu punya waktu luang. Li Luo tersenyum dan mengangguk. Li Jingze kemudian mempelajari wajah muda dan tampan Li Luo sambil tersenyum. Kamu benar-benar mirip dengan ayahmu. Aku juga mewarisi sikap elegan kakek terhormat, lanjut Li Luo. Senyum Li Jingze semakin dalam, dan dia menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang luar di sini, jadi berhentilah memanggilku seperti itu. Li Luo merasa sedikit terkejut. Dia bisa melihat pandangan harapan dalam mata orang tua itu. Li Jingze saat ini bukan lagi ahli panggung raja atau kepala silsilah taring naga yang diidolakan. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang bermimpi, berharap putranya pulang begitu saja. Wajah ayahnya sendiri muncul di benak Li Luo, dan dia kemudian mengangkat cangkir anggurnya sendiri dan mendentingkannya ke cangkir kakeknya. Cucu Li Luo menyapa kakeknya. Li Jingze akhirnya tertawa terbahak-bahak, seolah terbebas dari sebagian beban hatinya. Kerutan di wajahnya yang tua mekar dan tawanya bergema di seluruh halaman. Itu bergema di seluruh hutan bambu, dan bahkan Li Jingtao dan Li Fengyi bisa mendengarnya. Mereka dengan ringan menghela nafas dan bahkan iri dengan keberanian Li Luo. Bukannya mereka tidak ingin santai, tetapi wajah ketat Li Jingze telah melekat pada mereka sejak muda, meninggalkan bayangan di hati mereka. Lupakan saja, dengan adik laki-laki menemani kakek, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi kita. Keduanya saling memandang sekali lagi sebelum pergi dengan sangat tergesa-gesa. Karena Li Luo sangat disukai, mereka akan meninggalkannya untuk membawa harapan berat kakek mereka. Setidaknya dengan cara itu, ayah mereka sendiri mungkin tidak akan memaksa mereka untuk memenuhi harapan yang tidak dapat mereka capai. Suasana telah berubah riang di halaman kecil. Siapapun dapat melihat bahwa suasana hati Li Jingze sangat baik. Meskipun putranya yang paling disayanginya belum kembali, Li Luo telah dikirim kembali ke silsilah taring naga, dan gerakan itu menunjukkan niat putranya. Dia tidak lagi membenci silsilah taring naga atas apa yang terjadi di masa lalu. Kepribadian Li Luo juga sesuai dengan keinginannya. Cucu ini memiliki bakat yang tidak kalah dengan Li Taixuan dan memiliki kepribadian yang teguh dan teguh. Pada saat yang sama, dia dapat menunggu waktunya dan menyembunyikan pancarannya saat dibutuhkan. Ini adalah salah satu bidang di mana dia melampaui ayahnya. Mungkin itu karena pengalamannya tumbuh dewasa berbeda. Li Taixuan telah menikmati kehidupan yang tak terkekang, dan dengan perlindungan silsilah taring naga, dia menjadi sosok yang bangga yang menginjak-injak orang lain tanpa terlalu banyak kesulitan. Mungkin karena hidupnya terlalu santai sehingga dia kurang sabar pada saat-saat kritis tertentu. Penting untuk melangkah maju dengan percaya diri, tetapi terlalu kaku juga berarti mereka bisa patah. Li Jingze meletakkan cangkir anggurnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Luo kecil, kamu tidak perlu menyembunyikan kecemerlanganmu di silsilah taring naga. Ini bukan tempat yang sama dengan kerajaan Xia. Tidak perlu khawatir tentang orang yang berkomplot melawan Anda dalam kegelapan, dan bahkan jika ada hantu kecil yang menghantui Anda, lewati mereka dengan pijaran Anda. Selama Anda mengikuti aturan, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Li Luo tergerak oleh kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya langsung, kakek, sepertinya hal-hal tidak begitu damai di silsilah taring naga, bukan? Apakah Anda mengacu pada Hall Master Zhao Xuanming? Li Jingze bertanya. Li Luo mengangguk. Menilai dari suasana sebelumnya ketika paman sulung dan paman kedua berselisih dengannya, tampaknya ada keretakan yang dalam di antara mereka. Dia direkomendasikan oleh silsilah darah naga. Karena mereka adalah silsilah penguasa gunung, mereka memiliki hak untuk melakukannya. Tentu saja, tujuan mereka hanya untuk menyebabkan sedikit masalah pada silsilah taring naga,
tidak ada yang terlalu aneh tentang ini, jawab Li Jingze acuh tak acuh. Kakek, kamu seharusnya bisa menolak ini, bukan? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Jingze adalah kepala silsilah-silsilah taring naga, dan semua keputusan pada akhirnya akan dibuat olehnya. Jika ayahmu ada, aku pasti akan memilih untuk melakukannya. Li Jingze tersenyum. Li Luo bahkan lebih bingung. Jika ayahnya ada, maka Zhao Xuanming akan menjadi masalah yang lebih kecil, bukan? Ketika ayahmu ada, keempat aula itu seperti domba yang patuh dan mampu bekerja sama untuk menunjukkan kekuatan yang lebih mengintimidasi, menekan 4 garis keturunan lainnya. Pada saat itu, aku secara alami tidak akan membiarkan orang luar manapun untuk menghancurkannya. Keseimbangan dan persatuan yang kita miliki. Namun, 4 aula kita telah melemah dengan kepergiannya, dan baik paman tertua maupun paman kedua tidak dapat mengambil mantel yang ditinggalkannya. Pada tingkat ini, keempat aula kita hanya akan semakin melemah. Saya mengizinkan Zhao Xuanming untuk bergabung karena saya tahu itu akan memberikan tekanan bagi paman Anda untuk terus meningkat, Li Jingze menjelaskan. Jadi, kamu meminjam dia untuk meredam pamanku. Li Luo merasa sedikit terkejut, dan dia sedikit ragu sebelum berkata, "Yah, sepertinya hasilnya tidak terlalu bagus." Pada akhirnya, Gold Light Hall menjadi yang terkuat, dan itu hanya memperkuat reputasi Zhao Xuanming. Pamannya tidak dapat melakukan apapun untuk menghambatnya. Li Jingze mengangguk tanpa daya sebagai jawaban. Putra sulung saya selalu biasa dan lembut. Dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Sebaliknya, putra kedua saya agresif, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Keduanya memang tidak setara dengan Taixuan. Sayangnya, jika mereka benar-benar tidak dapat menekan Zhao Xuanming, maka Gold Light Hall akan memiliki kesempatan untuk memimpin. Seperti yang dikatakan Xuanming sebelumnya, Gold Light Hall adalah bagian dari silsilah taring naga, dan kinerja tercermin dengan baik pada kami. Dengan kepergian ayahmu, Green Nether Hall telah penuh dengan perselisihan, dan pemimpin baru diperlukan. Apakah Zhao Xuanming benar-benar ditanam untuk menjadi paku di kaki kita atau tidak penting karena saya masih ada? Li Jingze tersenyum pada Li Luo. Aura yang mendominasi terpancar dari ekspresi keriputnya, yang menunjukkan kepercayaan dirinya untuk memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Selama aku tetap sebagai kepala silsilah taring naga, tidak peduli betapa menakjubkannya Zhao Xuanming, dia hanya akan menjadi poster boy untuk garis silsilah kita. Tentu saja, ketika saatnya tiba aku tidak ada lagi dan di sana jika tidak ada yang terus memikul silsilah, maka secara alami akan ada perubahan. Pada saat itu, silsilah kami akan turun tahta dan kami akan membiarkan yang terbaik mengambil alih. Li Luo sedikit terkejut karena dia tidak pernah berharap Li Jingze berpikiran terbuka. Jika garis keturunan mereka benar-benar tidak menghasilkan individu yang berbakat, dia bersedia menyerahkan kendali. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan ini berlaku untuk silsilah taring naga. Ini juga berlaku untuk seluruh garis darah Kaisar Langit Li dan garis darah Kaisar Langit lainnya. Seiring berjalannya waktu, siapa yang tahu berapa banyak yang telah menghilang menjadi debu. Li Jingze dengan santai melambaikan tangannya sebelum nadanya berubah. Namun, silsilah taring naga memiliki keberuntungan yang layak. Pertama datang Li Taixuan, lalu kamu. Haha, aku benar-benar menunggu hari ketika Taixuan kembali dan ketika kamu akhirnya dewasa. Meskipun memiliki kalian berdua tidak akan menjamin bahwa kita akan makmur selamanya, paling tidak, hal-hal akan sangat menarik di masa depan. Li Luo dengan datar tersenyum. Kakek, pai dagingmu ini terlalu berat, aku tidak tahan. Kamu bocah kecil yang licik, Li Jingze memarahinya sambil tersenyum. Juga, kakek, aku punya 2 hal penting yang perlu bantuanmu. Ekspresi Li Luo tiba-tiba berubah serius. Berbicara, yang pertama tentang teman baik orang tuaku. Namanya Ox Biao Biao, dan pada hari itu. Sebelum Li Luo selesai berbicara, Li Jingze mengangguk dan melanjutkan untuknya. Aku kenal dia. Ketika orang tuamu dikejar, banyak teman cuaca cerah telah memilih untuk menghindari mereka kecuali satu, yang menemani mereka sepanjang jalan. Meskipun dia memiliki reputasi yang menakutkan, dia adalah individu yang sangat menghargai kesetiaan dan kebenaran, yang sangat mengagumkan. Adipati Bergfried Paman Biao semuanya hancur tahun itu, dan saya sedang mencari cara untuk memulihkannya. Keluarga kami berutang terlalu banyak padanya, jadi saya ingin membantunya, tidak peduli betapa sulitnya. Saya merasa bahwa orang tua saya akan melakukannya setuju juga. Li Luo menghela nafas dalam-dalam. Kamu adalah anak yang baik, mampu mengenali dan menghargai hubungan, puji Li Jingze. Tidak ada yang berharap keturunan mereka menjadi individu yang tidak tahu berterima kasih dan dingin. Li Luo sangat mirip dengan ayahnya dalam aspek ini. Saya akan mencari cara untuk memulihkan Adipati Bergfried-nya.
Li Jingze tidak ragu untuk membuat janji ini. Ox Biao Biao telah melindungi Li Taixuan dan Tan Thailand sepanjang tahun itu, dan dari sudut pandang tertentu, silsilah taring naga juga berutang padanya. Kalau begitu, ada masalah apa lagi? Cepat dan bicaralah. Li Luo pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kakeknya dengan gembira sebelum ekspresinya berubah berat sekali lagi. Alasan lain aku kembali ke klan adalah karena aku ingin mendapatkan harta karun dari paviliun harta karun klan. Itu dikenal sebagai teratai hati suci 9 tanda, dan itu sangat penting bagiku. Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa mendapatkannya? 9 tanda lotus hati suci. Tatapan Li Jingze terkonsentrasi pada Li Luo. Kamu anak nakal, kamu benar-benar tahu bagaimana membidik tinggi. Itu adalah harta mistik yang diperoleh leluhur dari perbatasan dunia. Sekarang berada di perbendaharaan yang dikendalikan oleh silsilah darah naga. Apakah kamu masih menginginkan barang ini? Li Luo mengangguk dengan marah. Li Jingze menghela nafas. Rata-rata individu akan mengalami kesulitan besar hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Bahkan jika itu aku harus memiliki alasan yang sah untuk bernegosiasi dengan 4 garis keturunan lainnya. Selain itu, item itu diincar oleh banyak orang. Hall Masters di klan sebagai pemurnian yang mungkin memungkinkan mereka mencapai level baru dalam kekuatan. Hati Li Luo tenggelam. Li Ruyun mengatakan harta karun itu ada, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang keinginannya. Bahkan jika Hall Masters menginginkan item itu, bukankah peluangnya untuk mendapatkannya sangat rendah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membantumu memblokir dan memastikan tidak ada orang lain yang menebusnya. Aku juga akan membantumu memikirkan cara untuk mendapatkannya secara sah, kata Li Jingze. Terima kasih, kakek. Li Luo sangat gembira tanpa akhir. Dia hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta ini melalui bantuan kakeknya. Kalau tidak, itu sia-sia. Li Jingze lalu melambaikan tangannya. Fokusmu saat ini adalah menetapkan pijakan di Green Nether Banner. Jika tidak, Zhong Yuxi akan terus menimbulkan masalah dan merebut posisi ayahmu. Nyatanya, kepulanganmu telah menarik perhatian banyak tetua di Bloodline of Heavenly Emperor Li. Saya harap. Li Luo mengangguk dan langsung menjawab, kamu dapat yakin, kakek, bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menyilaukan mata mereka yang buta. Li Jingze terkejut dengan jawabannya yang tiba-tiba sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Cucunya ini tidak memiliki pantangan, tetapi kepercayaan dirinya benar-benar mengingatkan pada ayahnya. Bagus. Posisi pemimpin spanduk Nether hijau kosong saat ini. Sebagai sub-pemimpin, Anda memiliki wewenang untuk mengeluarkan tantangan. Jika Anda bisa mendapatkan posisi pemimpin spanduk, saya akan memberi Anda jawaban tentang bagaimana Anda bisa dapatkan teratai hati suci 9 tanda. Li Luo mengangkat cangkir anggurnya dan menenggaknya sekaligus. Pemimpin spanduk. Dia akan melalui cobaan apapun hanya untuk mendapatkannya. Semua untuk 9 tanda teratai hati kudus, untuk saudari King Ye. Ketika Li Luo membuka matanya pada hari kedua, langit-langit yang aneh tapi mewah mulai terlihat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Jingze tadi malam, seseorang telah mengatur agar dia tinggal di lokasinya saat ini, yaitu di distrik Green Nether Hall. Li Luo bangkit dari tempat tidurnya dan dengan malas menggeliat. Setelah bepergian dalam waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia akhirnya bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. Pada titik ini, beberapa pelayan mendengar gerakan datang dari kamarnya dan dengan hormat masuk untuk membantu Li Luo dengan pakaiannya. Dia tidak menolak bantuan mereka karena dia tidak merasakan sedikit pun niat buruk, dan dia dengan senang hati menerimanya. Pelayan muda dan cantik terus memenuhi kebutuhannya, sambil diam-diam mengamatinya. Wajahnya yang tampan ditambah dengan sosoknya yang tinggi dan ramping serta rambut unik berwarna putih keabu-abuan membuatnya tampak tidak wajar, dan mereka mau tidak mau sedikit tersipu di hadapannya. Berita tentang kembalinya putra Tuan ketiga telah menyebar ke seluruh silsilah taring naga hanya dalam sehari. Semua orang tahu bahwa Tuan muda ketiga telah berhasil membunyikan lonceng naga dan langsung masuk ke rekor teratas. Reputasi Li Taixuan bergema di silsilah taring naga, dan meskipun kepergiannya lebih dari 10 tahun yang lalu, semua orang masih mengingat dengan jelas kehadirannya yang agung. Dengan kembalinya putranya, mereka tentu saja penasaran dan banyak perhatian diberikan kepadanya. Tuan muda ketiga, bangunan batu giok ini terletak di distrik pegunungan dalam, dan terdapat ruang kultivasi di dalamnya. Ini berisi formasi energi tingkat 5 yang mampu memadatkan energi alam duniawi dengan lebih efektif. Jika Anda mau, Anda bisa berkultivasi di dalamnya setiap hari. Selain itu, Guru Balai Ketiga telah mengirim seseorang untuk memberi Anda barang-barang tertentu, mengatakan bahwa itu adalah gaji bulanan Anda.
Dia juga mengatakan bahwa Anda harus beristirahat hari ini dan menunggu hal-hal tentang Anda bergabung dengan spanduk menjadi diselesaikan. Anda kemudian dapat menuju ke Green Nether Banner besok, salah satu pelayan yang melayani dengan lembut memberi tahu Liluo. Pada saat yang sama, dia melewati sebuah kotak giok sebelum dengan hormat berdiri di samping. Liluo mengangguk dan mengungkapkan senyum gembira dan riang, menyebabkan sekelompok pelayan cantik membungkuk dan mundur dengan wajah memerah. Perlakuan mencolok sebagai tuan muda ketiga silsilah taring naga ini tampaknya jauh lebih baik daripada menjadi tuan muda keluarga Luolan. Liluo menyeringai sebelum dengan bersemangat membuka kotak batu giok itu. Apakah ini gaji yang bisa dia nikmati sebagai anggota klan? Di dalamnya ada banyak botol kaca indah yang tertata rapi. Liluo segera masuk ke salah satu botol kaca yang berisi cahaya misterius. Dia mengambilnya dan membuka tutupnya, menyebabkan cahaya murni dan murni mengalir keluar dari dalam. Lampu pemurnian kelas 7. Alis Liluo melonjak saat dia mendesah kagum. Barang-barang di dalam botol kaca semuanya adalah lampu pemurni kelas 7, dan sebagai seorang profesional, dia tahu bahwa kualitas barang-barang di hadapannya sangat tinggi. Betapa mewahnya. Liluo menghela nafas saat dia mengalihkan pandangannya ke kotak batu giok. Ada 8 botol seperti itu di dalamnya. Jika mereka ditempatkan di kerajaan Xia, mereka akan mendapatkan lebih dari 2 juta Sky Gold. Liluo kemudian menurunkan lampu pemurni dan perhatiannya beralih ke botol batu giok. Dia mengambilnya dan menuangkan pil yang mengeluarkan aroma obat yang luar biasa yang akan membuat siapapun yang mengendusnya merasa segar kembali. Apakah ini Fin Origin pil kelas atas? Dia bisa merasakan bahwa hanya dengan menghirup aroma pil menyebabkan sirkulasi kekuatan resonansi di dalam istana resonansinya menjadi lebih cepat. Tatapannya membara dan pikirannya kembali ke masa ketika dia berada di Astral Sage Cholege. Pil Fin Origin yang dia terima benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ini. Benda di tangannya benar-benar berkualitas unggul. Ini semua adalah bahan kultivasi yang sangat dia butuhkan saat ini. Saya bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang luar biasa setiap bulan hanya dengan berada di rekor teratas. Garis darah Kaisar Surgawi sungguh luar biasa. Liluo menghela nafas. Di kerajaan Xia, bahkan sebagai tuan muda House Luolan yang terhormat, sumber daya yang dia terima belum tentu lebih baik dari ini. Selain itu, ini hanyalah salah satu bagian dari sumber daya yang akan dia berikan. Begitu dia memasuki Green Nether Banner, dia akan menerima bagian lagi. Jika ini ditambah dengan hasil yang baik, jumlah sumber daya kultivasi yang mungkin dia terima sangat menakutkan. Dengan bantuan bahan-bahan ini, jarak antara dia dan talenta teratas dari benua ilahi dalam secara alami akan menyusut. Ini hanyalah demonstrasi seberapa besar perbedaan antara benua ilahi dalam dan luar. Pertama-tama aku akan menguji seberapa efektif pil asal Fin kelas atas ini. Liluo menyimpan barang-barang itu kembali ke dalam kotak batu giok sebelum dengan bersemangat bergegas keluar dari kamar tidurnya ke ruang kultivasi. Ruang kultivasi terletak di bagian atas gedung, dan platform batu giok hijau yang tinggi dapat dilihat di tengahnya. Jika seseorang mengangkat kepala, mereka bisa melihat langit di luar. Ketika Liluo melangkah ke area tersebut, dia merasa tersentuh oleh pemandangan di depannya. Energi alam duniawi telah mengembun menjadi kabut tebal yang meresap ke seluruh area. Konsentrasi energi alam duniawi bahkan lebih padat daripada pohon kekuatan resonansi Astral Sage Cholege. Bahkan kamar Sky Gold House Luolan tidak bisa dibandingkan. Pembentukan energi tingkat 5. Tatapan Liluo tertuju pada sekitar platform batu. Tampaknya ada rune rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui kehampaan. Mereka adalah dasar dari formasi. Formasi ini terhubung dengan dunia luar dan berfungsi sebagai saluran yang terus menyerap energi alam duniawi dalam jumlah tak terbatas ke dalam ruang kultivasi ini. Formasi energi terdengar sederhana namanya, tetapi pembuatannya rumit. Hanya kekuatan yang signifikan dengan fondasi yang memadai yang mampu membangunnya. Liluo memanjat di atas platform batu dan duduk bersila. Dia mengambil Fin Origin pil kelas atas dan menelannya tanpa ragu-ragu sebelum langsung menggunakan Three Revolutions Draconic Breath dan menyerap energi alami duniawi untuk menyempurnakan cahaya iblis yang muskil. Proses penyempurnaan berlangsung selama 1 jam penuh. Saat Three Revolutions Draconic Breath beredar, pil mulai disempurnakan di dalam tubuhnya. Setelah itu, Liluo memperhatikan bahwa tidak hanya kekuatan resonansi di istana resonansi cahaya airnya menjadi sedikit lebih kuat, sekarang ada 11 helai baru cahaya iblis yang muskil. Dari 11 ini, 5 telah disempurnakan dari energi alam duniawi dengan bantuan nafas naga 3 revolusi, sedangkan 6 lainnya adalah hasil dari Fin Origin Pil. 6 helai jauh melampaui pil yang disediakan oleh Astral Sage Cholege. Mereka hanya mampu memperbaiki 3 helai cahaya iblis yang muskil.
Li Luo sedikit terkejut. Pil ini benar-benar 2 kali lebih efektif. Berdasarkan apa yang dia hitung, dia telah diberi 30 pil Fin Origin kelas atas. Ketika sepenuhnya disempurnakan, dia akan mendapatkan 180 helai tambahan cahaya iblis yang muskil. Ini adalah dorongan yang sangat besar untuk kecepatan kultivasinya. Berdasarkan perhitungannya, istana resonansi lampu airnya berisi sekitar 2000 helai cahaya iblis yang muskil dengan batas atas 5000. Menilai dari kecepatan kultivasinya saat ini, dia akan mampu menyempurnakan 7 hingga 800 helai cahaya iblis yang muskil dalam sebulan saat mengaktifkan seni Fin-nya bersamaan dengan pil. Lebih penting lagi, dia masih bisa menggunakan seni Fin-nya lebih dari sekali sehari, semakin menambah jumlah yang dia sempurnakan. Dalam hal ini, dia mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengisi istana resonansi lampu airnya. Ini dianggap cepat, tetapi tidak cukup untuk Li Luo. Jika dia ingin lebih meningkatkan kecepatan di mana dia menyempurnakan cahaya iblis yang muskil, dia memiliki 2 pilihan: mendapatkan Fin Art tingkat yang lebih tinggi atau lebih banyak Fin Origin Pills. Li Luo berpikir keras. Dia harus memasuki Green Nether Banner dan melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan kesulitannya saat ini. Dengan pemikiran ini, dia memejamkan mata dan terus berkultivasi. Sementara Li Luo berada di tengah kultivasinya, ada sesuatu yang bergerak di gunung utama Green Nether Hall. Di dalam ruang diskusi, Zhong Yuxi, Li Ruyun, dan wakil Master Hall lainnya dari Green Nether hadir. Mereka saat ini sedang mendiskusikan masuknya Li Luo ke Green Nether Banner. Zhong Yuxi sedang duduk di kursi tengah. Dia melihat ke wakil Hall Master lainnya dan dengan acuh tak acuh berkata, Green Nether Banner memiliki 5 divisi, dan 4 sudah memiliki subpemimpin. Ini hanya menyisakan divisi kelima, yang belum memilih satu. Sesuai dengan kata-kata kepala silsilah, Li Luo akan mengambil posisi sebagai wakil pemimpin divisi kelima. Ada total 4 dari mereka. 2 wakil Hall Master lainnya tidak berkomentar terhadap keputusan ini, tetapi kilatan melintas di mata mereka. Ketika Li Ruyun mendengar ini, dia menyipitkan mata dan dengan dingin berkata, jika saya ingat dengan benar, baik divisi ketiga maupun kelima tidak memilih subpemimpin baru kemarin. Bagaimana mungkin hanya divisi kelima yang tersisa hari ini? Dia memiliki pemahaman yang baik tentang divisi kelima yang bermasalah di Green Nether Hall. Itu tidak lebih lemah dari 4 lainnya, tapi itu yang paling kacau karena semua individu yang paling merepotkan dan berduri telah dilemparkan ke dalamnya. Dia awalnya merencanakan Li Luo untuk mengambil alih divisi ketiga, tetapi Zhong Yuxi secara terbuka menyatakan bahwa hanya divisi kelima yang tetap tanpa pemimpin. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Zhong Yuxi tersenyum acuh tak acuh. Situasi kemarin seperti itu kemarin. Apakah Master Hall ketiga tidak tahu bahwa divisi ketiga memilih sub-leader baru pagi ini? Jadi, hanya divisi kelima yang tersisa. Apakah Master Hall ketiga berencana untuk secara pribadi mengambil tindakan dan memilih pemimpin baru? Jika Anda ingin melakukannya, saya tidak akan menghentikan Anda. Li Ruyun mengerutkan kening. Jika dia benar-benar memilih untuk mencabut subpemimpin baru, Li Luo pasti akan menghadapi banyak kritik dan permusuhan jika dia digantikan di sana. Zhong Yuxi bahkan mungkin mengantisipasi tindakan ini. Tuan Aula kedua, Penatua yang terhormat memandang Li Luo dengan sangat baik. Anda tidak ingin berada di sisi buruknya, Li Ruyun memperingatkan. Zhong Yuxi mengungkapkan senyuman. Tuan Aula ketiga, Anda seharusnya tidak iseng menuduh saya melakukan sesuatu. Apakah saya tidak melakukan seperti yang diperintahkan kepala silsilah? Ini sepenuhnya sesuai aturan, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tatapan Li Ruyun menjadi beku, tetapi dia tidak bisa lagi diganggu untuk berbicara lebih jauh, hanya berbalik untuk pergi. Zhong Yuxi menyeringai saat dia melihatnya pergi. Divisi kelima hanyalah yang paling kacau dan terbagi di antara Green Nether Hall. Banyak anggota adalah individu yang sulit, dan meskipun mereka kuat secara individu, mereka juga sangat memberontak. Li Luo yang diterjunkan pasti akan memicu pertunjukan. Jika dia bahkan tidak mampu mengatasi pembuat onar ini dan berita seperti itu menyebar ke kepala silsilah, itu pasti akan menyebabkan keraguan membusuk di hatinya. Saat itu terjadi, berusaha mendapatkan hasil atas nama ayahnya hanya akan menjadi lelucon besar di mata semua orang. Malam telah tiba, dan matahari terbenam menyinari cakrawala seperti nyala api yang memudar. Li Luo telah menghabiskan sepanjang hari berkultivasi dan menuai hasil yang luar biasa. Dia telah menggunakan 3 botol cairan roh kelas 7 dan lampu pemurnian untuk meredam resonansinya. Dia juga telah menggunakan 5 Fin Origin Pills tingkat atas dan selain memanfaatkan Fin Art miliknya, sehingga jumlah untaian cahaya iblis yang muskil telah meningkat. Kecepatan dia maju hari ini lebih unggul dalam segala hal dibandingkan saat dia berada di kerajaan Xia. Ini adalah manfaat dari memiliki sumber daya yang memadai.
Segera setelah Li Luo meninggalkan kultivasinya, pelayan yang melayani di kediaman batu gioknya menyiapkan pesta mewah yang penuh dengan makanan bergizi. Saat dia makan, seorang pelayan melaporkan bahwa Master Hall ketiga Li Ruyun telah tiba. Dengan itu, dia melahap makanan yang tersisa dan segera pergi keluar kediamannya untuk menyambutnya. Luo kecil, apakah kamu terbiasa dengan tempat itu? Li Ruyun bertanya sambil tersenyum. Terima kasih, Bibi Yun, karena telah membantu mengatur semua ini. Li Ruyun mengangguk. Alasan saya datang adalah untuk memberitahu Anda tentang masuknya Anda ke dalam spanduk. Saat keduanya berjalan berdampingan di luar kediaman batu giok, Li Luo dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan Li Ruyun tentang kejadian hari ini. Jadi divisi kelima Green Nether Banner adalah tempat yang buruk. Li Luo tampaknya tidak terlalu terkejut saat dia mengajukan pertanyaan kritis. Green Nether Banner memiliki 8.000 orang, dan mereka semua dipilih dari pemuda paling berbakat di Dragon Age Fang Domain. Mereka akan dianggap elit luar biasa di tempat lain. Justru karena ini, ada beberapa yang memiliki kesombongan yang tak terkendali dan tidak mau untuk bekerja sama dengan orang lain. Di masa lalu, semua pembuat onar ini dilemparkan ke divisi kelima untuk meredam perilaku mereka yang tidak diinginkan. Sederhananya, divisi kelima adalah tempat yang penuh kekacauan. Namun, individu pemberontak ini memang memiliki beberapa kekuatan unik. Seperti secara keseluruhan, divisi pertama tidak lebih lemah dari divisi kelima, jelas Li Ruyun. Itu tidak terlalu buruk. Jika aku bisa menyatukan divisi kelima, maka aku akan memiliki pijakan yang kokoh di Green Nether Banner, kata Li Luo. Kamu orang yang berani. Li Ruyun tersenyum. Li Luo tampaknya tidak khawatir sama sekali dan malah fokus pada hal-hal positif. Jika kamu bisa mencapai ini, itu akan menunjukkan kemampuanmu. Tetap saja, itu tidak akan berjalan di taman. Dia mengeluarkan buklet kecil dari jubahnya, yang kemudian dia berikan kepada Li Luo. Ini adalah informasi tentang 1.500 individu divisi kelima. 3 teratas adalah yang paling penting karena mereka adalah yang terkuat dan memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Li Luo buru-buru menerima buklet itu dan mulai membolak-baliknya. Mubi, resonansi logam kelas 8, Silverfin. Zhao Yanzi, resonansi Flower Dragonfish kelas 8, Silverfin. Li Si, resonansi piton bertanduk emas kelas 8, Iblis Perak. Fin Body Tier memiliki 3 bagian, perak, emas, dan kaca. Silverfin dengan demikian adalah tingkat pertama. 3 pembudidaya Fin Body Tier. Ketika Li Luo melihat ini, alisnya melonjak. Biasanya, kekuatan Silverfin Body akan memungkinkan seseorang bersaing untuk posisi pemimpin Panji. Karena ketiganya telah dilemparkan ke divisi kelima dengan tingkat kekuatan yang relatif sama, seorang sub-pemimpin belum terpilih, jelas Li Ruyun. Tidak heran mereka memberontak dan menolak untuk mendengarkan satu sama lain. Mereka semua sangat kuat. Li Luo mengangguk sebelum melanjutkan untuk memindai daftar. Selain ketiganya, sisanya sebagian besar berada di panggung istana Fin kecil dan sebanding dengannya. Jika kamu ingin mengubah divisi kelima menjadi yayasanmu, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menaklukkan trio ini, lanjut Li Ruyun. Itu tidak akan mudah. Mereka berada di tingkat yang besar di atasku. Li Luo tersenyum. Dia masih hanya di Lesser Fin Palace Tier. Mungkin sulit, tetapi jika Anda merasa tidak mampu melakukan tugas itu, saya dapat berbicara dengan tetua terhormat. Saya curiga Zhong Yuxi ikut campur dalam situasi ini, dan jika dia ditegur, dia akan bertindak lebih jujur, Li Ruyun dikatakan. Tapi Li Luo menggelengkan kepalanya. Jika aku harus mengganggu kakek dengan masalah sekecil itu tidak akan membantuku untuk mendapatkan pijakan yang lebih baik di silsilah taring naga. Dia telah kembali ke silsilah taring naga karena intrik ayahnya. Ada banyak mata yang mengamatinya dari kegelapan, dan jika dia secara acak meminta bantuan dari kakeknya, itu akan berdampak buruk padanya. Dia baru di sini, dan yang perlu dia lakukan adalah menegaskan kehadirannya. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, kamu sudah membuat keputusan. Li Luo dengan ringan menepuk buklet itu sambil menghela nafas dan bertanya, apakah ada di antara ketiganya yang mengembangkan Duke Art? Senyum Li Ruyun memudar saat dia menjawab, bagaimana mungkin? Menggunakan Duke Art asli mengharuskan seseorang untuk memasuki panggung umum tim Gayung Surgawi. Meski begitu, itu bukanlah hal yang mudah. Dan dalam 5 silsilah naga langit, hanya segelintir benar-benar berhasil membudidayakannya. Ini menyebabkan Li Luo merasakan kelegaan di hatinya. Kekuatannya saat ini mungkin berada di tingkat istana Fin kecil, tetapi dengan bantuan resonansi 3 kali lipatnya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator tingkat istana iblis besar. Selain perpaduan resonansi ganda dan panji naga hitam sungai dunia bawah sebagai gerakan membunuh,
dia seharusnya bisa berbenturan secara merata melawan rekan-rekan tubuh Fin Perak. Bibi Yun, aku akan pergi ke divisi kelima. Tidak perlu mengubah apapun. Tujuan akhirku adalah menjadi pemimpin spanduk neter hijau, kata Li Luo. Berdasarkan apa yang dikatakan kakeknya, dia harus membawa Green Nether Banner ke tingkat yang lebih tinggi, dan langkah pertama adalah mengukir fondasinya sendiri dan mengendalikan seluruh Panji. Dengan demikian, posisi pemimpin Panji sangat kritis dalam aspirasinya. Pemimpin spanduk, Li Ruyun mengerutkan kening. Pemilihan pemimpin Panji berikutnya adalah dalam 3 bulan. Pesaing terkuat sebenarnya adalah Zhong Ling dari divisi pertama. Dia adalah keponakan Zhong Yuxi dan telah mencapai Gold Fin Body Tier. Tingkat Fin emas. Apa? Mata Li Luo menyusut. Kesenjangan dalam kekuatan cukup besar, jadi dia mungkin bukan lawannya bahkan dengan Duke Art dan kekuatan resonansi 3 kali lipatnya. Namun, 3 bulan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bibi Yun, apakah Dragon S Fang Lineage memiliki Fin Art yang lebih kuat? Li Luo bertanya. Hal yang paling penting adalah menyempurnakan cahaya iblis yang muskil, dan dia bisa berkultivasi lebih cepat lagi dengan Fin Art tingkat yang lebih tinggi. Saya berasumsi Anda saat ini sedang berlatih nafas drakonik 5 iblis 3 revolusi. Li Ruyun bertanya. Dia mengangguk. Li Ruyun tersenyum. Seni iblis itu unik untuk garis darah Kaisar Surgawi Li. Namun, apa yang telah kamu pelajari hanyalah yang paling dasar di antara seni iblis. Di 20 spanduk, mayoritas berkultivasi dengan nafas drakonik 3 revolusi. Hati Li Luo bergerak. Yang paling dasar, maksudmu ada kelas yang lebih tinggi. The Draconic Breath Fin Art dapat dipisahkan menjadi 3 tingkatan 3 revolusi, 6 revolusi, dan 9 revolusi. Mereka masing-masing adalah 5 iblis, 7 iblis, dan 10 iblis. Li Luo menghirup udara dingin. Seni 5 iblis sudah menjadi yang terbaik di kerajaan Xia, sementara di sini hanya seni Fin pengantar. Seberapa menakutkankah seni 10 iblis itu? Jika dia mengolahnya, dapatkah kecepatan peningkatannya berlipat ganda? Li Luo merasa kepalanya berputar karena kemungkinan itu. Mengapa ayahku meninggalkanku seni dasar yang jelek, kalau begitu? Li Luo mengeluh. Jika dia tidak begitu picik dan tertinggal seni iblis nafas naga 9 revolusi, dia mungkin sudah melangkah ke tingkat istana iblis besar. Dia pada dasarnya mencoba membunuhnya. Sejujurnya, bukan karena Taixuan tidak ingin memberimu sesuatu yang lebih baik. Itu hanya karena dia tidak bisa. Baik 6 revolusi maupun napas drakonik 9 revolusi tidak dapat ditransmisikan secara fisik. Seseorang harus mendapatkan pencerahan dari mereka melalui Banner S Dragon Stella, bertahan dalam percobaan untuk mendapatkannya. Seni iblis pernapasan naga 6 revolusi telah dirasakan oleh beberapa jenius di antara spanduk. Namun, ketika sampai pada nafas naga 9 revolusi, Li Ruyun menggelengkan kepalanya. Ayahmu berhasil melewati jejak prasasti naga dan memperoleh nafas naga 9 revolusi. Namun, tidak ada yang berhasil melakukannya di generasi spanduk silsilah taring naga saat ini. Bibi Yun, tidak perlu terburu-buru. Akan ada seseorang di silsilah taring naga yang akan dapat melakukannya segera. Li Ruyun sedikit terkejut saat dia mengerti apa yang dia maksudkan. Dia secara tidak sengaja memutar matanya. Bocah ini memiliki kulit yang lebih tebal dari yang dia duga. Baiklah, kamu sangat cakap. Namun, saya pikir kamu harus fokus pada bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan anggota nakal dari divisi kelima. Ini akan menjadi pertama kalinya kamu menunjukkan kemampuanmu di dalam Dragon S Fang. Silsilah. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan ini dengan bersih, akan sulit untuk menghindari rumor dan keraguan menyebar. Li Luo mengangkat kepalanya dan dengan sedih melihat ke arah matahari terbenam sebelum tersenyum dan mengangguk. Bagaimana dia, sebagai anak laki-laki, kalah dalam hal prestise jika dibandingkan dengan ayahnya yang jelek. Pegunungan Taring Naga terdiri dari sekelompok gunung yang mengesankan dengan puncak tajam yang menembus langit, seperti Taring Naga. Aura tajam tampaknya memancar dari masing-masing dari mereka, tampaknya mampu menembus langit. Green Nether Peak adalah salah satunya. Di dalam Green Nether Peak ada tempat latihan yang tak terhitung jumlahnya di mana spanduk ditempatkan. Li Ruyun memimpin Li Luo ke sana di pagi hari. Saat mereka mendekati tempat latihan, mereka melihat kam batu biru yang tak terhitung jumlahnya, menara penjaga, dan tempat latihan. Teriakan sengit bisa terdengar saat orang-orang di dalamnya terlatih, dan gelombang kekuatan resonansi bisa dirasakan di seluruh area. Tempat latihan yang mereka tuju tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar yang hampir tampak gamblang saat menyebar ke sekitarnya. Rasanya sangat bergolak di sini. Suasana yang berat sepertinya telah membeku, kata Li Luo dengan sedikit keterkejutan saat dia menatap niat membunuh yang bergolak di dalam tempat latihan.
Seolah-olah aura pembunuh telah menyatu dan menjadi kumpulan naga dan ular sanca yang hidup, menunggu kesempatan untuk meletus dengan niat mengerikan. Ketika 8.000 anggota Green Nether Banner berkumpul dan berkultivasi dengan Draconic Breath Fin Arts, mereka menjadi satu. Dari apa yang bisa kita lihat, tidak ada pemimpin di antara kelompok naga ini. Jika seorang pemimpin banner hadir dan dia menggunakan segel harimau emas, individu itu dapat mengumpulkan kekuatan 8.000 di tubuhnya, dan kekuatan ini akan menyebabkan adipati dengan fondasi yang lebih lemah untuk lari ketakutan, jelas Li Ruyun. Sebuah kedipan mengalir di mata Li Luo. Ini sangat menakjubkan. Seseorang dapat menyalurkan kekuatan 8.000 dan bahkan menangkis dukes. Dia sekali lagi diingatkan tentang kemampuan menakutkan kaisar keturunan surgawi. Orang-orang dari aula yang sama di perguruan tinggi sebelumnya tidak akan pernah bisa mencapai efek seperti itu. Mereka harus bertarung sendirian, dan sulit untuk bergabung menjadi satu. Ayo pergi. Green Nether Banner telah berkumpul, dan aku akan memberimu segel wakil pemimpin. Itu akan melambangkan penerimaan resmimu sebagai salah satu wakil pemimpin spanduk. Li Ruyun melambaikan tangannya sementara Li Luo masih melongo kaget, dan aliran kekuatan resonansi menyelimutinya. Suara angin yang bersiul memenuhi telinganya tepat setelah itu, dan beberapa saat kemudian, cahaya menghilang, meninggalkannya di atas platform yang ditinggikan. Di depannya ada tempat latihan besar-besaran di mana bendera berkibar di bawah angin yang menderu-deru. Yang paling penting, ada bayangan hitam yang tak terhitung berdiri di sana diam-diam dan penuh perhatian. Ketika Li Luo muncul, dia bisa dengan jelas merasakan ribuan tatapan tajam tertuju padanya. Ada tanda-tanda keingintahuan, pengawasan, dan ketidakpuasan. Penampilan mereka tampaknya telah berubah menjadi gelombang tekanan yang mengamuk yang menimpanya. Jika seseorang tidak tegas di bawah pengawasan seperti itu, mereka mungkin akan mengungkapkan sedikit kelemahan. Ekspresi Li Luo segera berubah tenang setelah mengalami kejutan awal, memperlakukan tatapan para anggota ini seperti angin sepoi-sepoi. Kehendak yang teguh tidak akan terpengaruh oleh pengaruh luar. Pada saat yang sama, Li Luo mengambil kesempatan untuk mengukur kelompok tersebut. Yang dia fokuskan adalah mereka yang berdiri di depan. Ada 4 orang yang paling menonjol, dan mereka memiliki aura yang luar biasa. Di dalam kelompok berempat ada seorang pemuda berjubah hijau tua yang sangat luar biasa. Dia memiliki sosok tinggi dan lurus dengan rambut tergerai di belakang punggungnya. Dia tampaknya adalah seseorang yang bertindak bebas dan mudah, tetapi pada saat ini, dia sedang mempelajari Li Luo dengan saksama. Li Luo telah melihat informasi di Green Nether Banner kemarin, jadi dia langsung mengenali orang itu sebagai wakil pemimpin divisi pertama, Zhong Ling. Ini adalah keponakan Zhong Yuxi dan pesaing terkuat untuk posisi pemimpin spanduk. 3 lainnya juga harus menjadi sub-pemimpin dari divisi yang tersisa. Ketiga sub-pemimpin ini sepertinya menatap Li Luo dengan rasa ingin tahu. Posisi Li Luo terlalu unik, menjadi putra Li Taixuan yang menjadi legenda di Panji. Tatapan Li Luo kemudian beralih ke bagian spanduk yang lebih sunyi, dan ada 3 orang berdiri di depan. Yang paling kanan adalah perempuan. Dia memiliki tubuh yang lentur dan kepala rambut panjang bergelombang, ungu, yang jatuh longgar dan menyerempet pantatnya. Dia tampak menawan dan matanya yang seperti bunga persik sepertinya mengandung pesona yang menggoda. Ditambah dengan payudaranya yang montok dan pinggangnya yang tipis, dia memiliki penampilan mempesona yang bisa memperdaya hati para pria dengan setiap ekspresi yang dibuatnya. Ini tidak lain adalah Zhao Yanzi dari divisi kelima. Yang di tengah adalah pemuda berambut pendek. Dia memiliki penampilan biasa, tapi tatapannya tajam, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang. Ini adalah Li Si, seorang jenius dari cabang samping klan. Akhirnya, di sebelah kiri adalah laki-laki kekar. Kehadirannya seperti struktur logam, tak tergoyahkan dan memancarkan rasa tertekan. Mubi, Silver Fin ketiga dari divisi tersebut. Jika Li Luo tidak muncul, salah satu dari ketiganya akan dipilih sebagai wakil pemimpin. Sayang sekali kedatangan Li Luo merusak peluang mereka. Ketiganya memahami hal ini, dan tatapan permusuhan yang tak terselubung ditembakkan ke arahnya. Sisa dari divisi kelima juga menoleh ke arahnya dengan tatapan permusuhan. Meskipun mereka tahu posisinya, membuatnya dipindahkan ke divisi sebagai wakil pemimpin mereka setelah kembali dari benua dewa luar tempat dia menghabiskan seluruh hidupnya bukanlah pemikiran yang menyenangkan bagi sebagian besar elit ini. Benua ilahi luar adalah tanah miskin dan melarat, jadi mereka meragukannya meskipun dia mewarisi genetika Hall Master yang luar biasa. Semuanya, kalian semua harus tahu apa yang akan terjadi hari ini. Jadi, aku tidak akan berbicara lebih banyak. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Luo akan menjadi sub-pemimpin divisi kelima Green Nether Banner. Tatapan Li Ruyun menyapu seluruh lapangan, dengan tenang mengumumkan kata-katanya dengan aura keagungan.
Di hadapan kekuatan besar seorang duke, bahkan para pemuda pemberontak di Green Nether Hall mau tidak mau menundukkan kepala mereka dengan patuh. Interaksi Li Ruyun dengan Li Luo selalu seperti kerabat dekat. Itu mungkin menyebabkan dia lupa bahwa dia adalah Master Aula ketiga Green Nether, dan yang tidak boleh diremehkan. Dia memancarkan kehadiran yang menekan dan gigih. Green Nether Hall tidak hanya mengatur Green Nether Banner, tetapi juga sebidang tanah yang luas. Mereka bertanggung jawab atas dua alam di Dragon Ash Fang Domain, dan wilayahnya bahkan jauh melampaui ukuran kerajaan Xia. Populasi di bawah yurisdiksi mereka mencapai ratusan juta, dan di antara mereka ada kekuatan yang tak terhitung sekuat keluarga Luolan. Sebagai Master Hall ketiga Green Nether Hall, setiap kata Li Ruyun dapat secara drastis memengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di alam mereka. Bahkan jika Li Ruyun pada awalnya adalah individu yang hangat dan lembut, ditempatkan pada posisi di mana seseorang dapat mengendalikan hidup dan mati jutaan orang secara alami akan menyebabkan sikapnya berubah seiring waktu. Setelah Li Ruyun membuat pengumumannya, dia mengulurkan tangannya dan kilatan cahaya terlihat datang dari telapak tangannya. Segel batu perak muncul dalam genggamannya. Li Luo, terima segelnya, lanjutnya. Li Luo dengan hormat mengulurkan kedua tangannya dan mengambil segel perak dari telapak tangannya. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan ekspresi yang rumit. Segel perak adalah simbol dari sub pemimpin. Dengan menerimanya, dia akan secara resmi menjadi sub pemimpin divisi kelima dan memimpin 1.500 tentara yang harus mendengarkan setiap perintahnya. Ini juga mewakili suatu bentuk kekuatan. Setelah menerima segel perak berukir naga, tatapan Li Luo beralih ke tempat latihan dan dia dengan tenang berkata, pemimpin sub divisi kelima yang baru, Li Luo, menyapa rekan-rekannya. Lapangan itu sunyi senyap karena tidak ada satu orang pun yang merespons. Ini sangat jelas terlihat dari area di mana divisi kelima berdiri. Faktanya, ada banyak tatapan marah. Setelah Li Ruyun mengumumkan suksesi, dia sepertinya tidak menyadari suasana yang bergolak, hanya langsung berbalik ke arah Li Luo. Kamu akan berlatih di tempat latihan Green Nether. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat menemukanku di gunung utama. Semuanya terserah kamu sekarang, dia mengingatkannya. Li Luo mengangguk saat dia mengerti arti di balik kata-katanya. Meskipun dia memiliki posisi sub-leader, jika dia ingin mengubah divisi kelima menjadi pengikut setianya, itu terserah dia. Jika dia tidak dapat mengendalikan mereka, berita seperti itu secara alami akan menyebar dan dia akhirnya akan menjadi bahan lelucon bagi setiap anggota 5 silsilah naga langit. Mungkin mereka tidak akan menertawakannya secara khusus. Dia hanyalah seseorang dari generasi muda dan tidak memenuhi syarat untuk menerima perhatian seperti itu. Orang yang benar-benar akan mereka cemooh adalah Li Taixuan karena menghasilkan putra yang begitu lemah meskipun memiliki pancaran cahayanya sendiri. Li Ruyun tidak mengatakan apa-apa lagi, menghilang dalam sekejap cahaya. Saat dia pergi, tempat latihan yang awalnya sunyi berubah menjadi riuh saat banyak orang bersantai. Pada saat yang sama, ekspresi merenung yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Li Luo. 750.